Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye sedikit mengenang saat dia berdiri di puncak gunung yang tinggi sambil menatap obelis mengerikan yang menjulang ke langit. Dia membutuhkan kunci untuk memasuki makam perdana yang tidak menyenangkan. Pandangannya kemudian beralih ke arah yang berbeda di tengah barisan pegunungan di luar kuburan. Ada pemandangan yang cukup indah di luar, yang memiliki bentang alam yang menakjubkan. Itu adalah wilayah yang luas dan disebut oleh orang lain sebagai kota hantu. Orang akan menemukan tembok runtuh yang membentang jutaan mil di sekitar hamparan gunung dan sungai ini. Itu adalah kota kuno namun rusak dengan tulisan, Necropolis, terukir di atas gerbangnya. Necropolis terkenal di perbatasan Nether dan bahkan seluruh dunia suci Nether. Namun, banyak orang yang lebih suka menyebut kota hantu. Itu adalah kota terbesar tepat di luar kuburan. Mereka yang berdiri di atas tembok ini dan melihat ke kejauhan akan menemukan sungai dan gunung di mana-mana, bersama dengan bangunan yang sangat padat. Beberapa paviliun dan kuil dibangun dengan tanah liat untuk membentuk kota sementara bangunan lainnya yang menjulang tinggi di atas pegunungan. Ada juga penduduk di sepanjang tepi sungai dan lembah. Sangat mudah untuk melihat bahwa tempat ini makmur dengan kehidupan. Kota itu benar-benar terang benderang dan jalanan dipenuhi pedagang yang berteriak-teriak. Namun, jika orang luar menganggap Necropolis sebagai kota yang damai tempat semua ras berkumpul, maka mereka salah besar. Semua penghuni yang mengingatkan ini tidak hidup, mereka adalah hantu. Berbicara tentang hantu di dunia suci Nether adalah hal yang tidak masuk akal karena ini adalah dunia yang penuh dengan suku hantu karena ini adalah tanah air mereka. Ras luar akan memandang suku hantu sebagai hantu. Namun, kenyataannya suku hantu sebenarnya bukanlah hantu, mereka adalah eksistensi dengan daging dan darah seperti ras manusia. Mereka hanya etnis yang berbeda. Namun, penghuni Necropolis tidak memiliki daging dan darah. Itu adalah hal-hal tanpa kehidupan, sentimen sederhana. Jika memang ada hantu di dunia ini, maka penghuni kota ini adalah mereka. Necropolis lebih merupakan sebuah negara daripada sekedar kota. Geografi tepat di luar kubur sangat berlimpah dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya sebagai warganya. Tidak ada yang tahu kapan Necropolis didirikan, tapi Necropolis sudah ada sejak lama. Hantu-hantu di sini tampak sama seperti yang ada di luar, mereka berwujud manusia, setan, suku hantu, penggarap, dan warga negara. Mereka bahkan memiliki silsilah Dao sendiri. Penduduk di sini sepertinya tidak ada bedanya dengan penduduk di luar, tapi mereka tidak memiliki jejak kehidupan. Itu hanyalah sentimen yang tidak pernah hilang. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah mati dan terus hidup dengan cara yang sama seperti orang-orang di luar. Necropolis selalu semarak dengan kegembiraan terlepas dari apakah itu siang atau malam seolah-olah itu hanyalah kota fana, itu tidak seperti kota kematian. Namun, seseorang akan ketakutan setengah mati jika mereka mengetahui bahwa semua pedagang kaki lima, anak-anak kecil yang sedang belajar berbicara, dan para penggarap yang mewariskan sistem Dao mereka semuanya adalah orang-orang yang telah meninggal dan berubah menjadi sentimen. Tidak ada yang tahu kenapa begitu banyak sentimen yang hidup di lokasi ini, dan tidak ada yang tahu kenapa begitu sulit bagi mereka untuk move on. Singkatnya, Necropolis adalah negeri orang mati yang misterius. Beberapa orang yang berada di ambang kematian akan memilih mati di Necropolis karena ini adalah cara hidup yang berbeda. Tentu saja, sentimen yang terus hidup di Necropolis ini tidak ada kepastian dengan orang asli karena mereka akan kehilangan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Orang mati di Necropolis akan berubah menjadi jejak sentimen yang terus hidup di kota, namun sentimen ini tidak lagi menyerupai diri aslinya, ia tidak memiliki ingatan atau tanda apapun, ia adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Manusia, atau lebih tepatnya hantu, yang tinggal di kota tidak pernah pergi. Mereka akan tinggal di sini sampai mereka menghilang. Semua orang tahu bahwa penduduk yang tinggal di kota ini bukanlah hantu melainkan sekadar sentimen. Meskipun demikian, masih banyak petani yang datang ke sini untuk melanjutkan hidup setelah mereka meninggal. Tentu saja, ada juga alasan berbeda mengapa petani lain memilih untuk datang. Ada banyak harta karun di sini, seperti senjata ilahi,
obat-obatan raja yang langka, dan buku panduan kuno. Kedua, ia menyembunyikan sesuatu yang didambakan semua orang, kunci untuk membuka makam utama yang tidak menyenangkan. Ketiga, ia juga memiliki gunung harta karun yang memungkinkan orang lain memperoleh keabadian. Karena alasan inilah, banyak yang datang ke Necropolis. Namun, apakah itu harta karun di dalam Necropolis atau makam perdana yang tidak menyenangkan? Sangat sedikit yang berhasil melihatnya. Mengenai gunung harta karun legendaris, bahkan lebih sedikit lagi yang pernah melihatnya. Banyak anak muda yang mengalami kecelakaan hidup demi harta karun ini, namun banyak orang yang belum pernah mendengar kasus yang berhasil. Beberapa memang menemukan harta karun, namun mereka sangat jauh dari senjata mitos. Tentu saja, kunci makam perdana yang tidak menyenangkan telah ditemukan. Oleh karena itu, kuburan tersebut dibuka beberapa kali, meninggalkan kisah kaisar abadi di Yu yang sepertinya tidak pernah membuat orang bosan. Tidak diketahui apakah kaisarlah yang menemukan kuncinya, atau orang lain yang berhasil masuk ke dalam kubur. Meskipun demikian, kaisar abadi di Yu adalah orang yang memperoleh ciptaan tersebut, tidak masalah apakah dia masuk dengan orang lain atau tidak. Hanya satu hal yang dipastikan oleh generasi mendatang, yaitu ada beberapa generasi yang menemukan kunci untuk membuka kuburan. Maka dimulailah perburuan kunci di Necropolis. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil melihat kota di kenyamanan. Memang ada kuncinya, tapi mendapatkan kuncinya tidaklah mudah. Jika tidak akan banyak orang yang pergi dengan tangan kosong selama jutaan tahun. Saat ini, Li Qiye sedang menghadapi masalah. Jika pulau mitos yang hilang tidak masuk ke dalam kubur, maka tidak ada alasan untuk menemukan kuncinya. Setelah berpisah sebentar, dia meninggalkan tempat ini. Dia perlu mengumpulkan informasi untuk memastikan keberadaan pulau itu sebelum menemukan kuncinya. Sekitar 10.000 mil jauhnya dari Necropolis ada benteng lain, sebuah kota kuno bernama Crossing City. Sekarang ini adalah tempat di mana ras lain berkumpul. Tapi tentu saja, ini adalah perbatasan Nether bagian timur, jadi ada lebih banyak suku hantu di sini. Sama sekali tidak aneh, di luar awan jauh bagian selatan, semua lokasi lainnya merupakan wilayah milik suku hantu karena mereka adalah penghuni utama dunia ini. Karena Li Qiye adalah manusia, dia tidak terlalu menonjolkan diri setelah memasuki Crossing City karena dia hanya ingin mendengar berita dari makam perdana yang tidak menyenangkan. Pembudidaya di sini adalah anggota ras hantu. Perlu diingat bahwa ras hantu memiliki banyak cabang yang berbeda. Beberapa dari mereka membawa aura bawah yang dalam, tapi tidak semuanya. Beberapa cabang sangat terang, seperti suku hantu matahari. Anggotanya memancarkan sinar matahari seperti matahari itu sendiri sehingga, dari penampilan luarnya, akan sulit untuk mengklasifikasikan mereka sebagai bagian dari ras hantu. Satu-satunya ciri pemersatu dari semua suku hantu yang berbeda ini adalah darah mereka berwarna ungu. Dalam beberapa hari terakhir, Li Qiye menanyakan tentang makam perdana yang tidak menyenangkan namun tidak berhasil. Itu karena kuburan tidak akan berubah kecuali dibuka, itu akan tetap sama dan tidak berubah. Li Qiye cukup kecewa dengan kurangnya informasi. Mungkinkah pulau mitos yang hilang itu tidak berada di alam makam utama yang tidak menyenangkan? Li Qiye memikirkan kemungkinan lain. Namun, jika pulau itu tidak berada di dalam kuburan, itu bukanlah kabar yang baik. Tepat ketika dia hendak menyerah karena kecewa, suatu hari, dia masuk ke restoran untuk mendengarkan percakapan dan tepat pada waktunya untuk menyampaikan pesan tertentu. Li Qiye sedang berada di sebuah restoran di Crossing City. Di sebelahnya ada meja dengan lebih dari 10 orang, ada pria dan wanita, tua dan muda. Haha, kali ini mungkin kita akan menemukan gunung legendaris di Necropolis. Lalu, suku hantu bayangan salju kita akan bangkit. Seorang pria muda tertawa gembira dan menyatakan, ada kesamaan karakteristik di antara kelompok ini, yaitu seluruh rambut mereka seputih salju. Yang paling aneh adalah ketika sinar matahari menyinari tubuh mereka, bayangan mereka pun akan terlihat berwarna putih. Bayangan putih akan membuat siapapun takut, tapi di dunia suci Nether tempat suku hantu berkumpul, hal ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Ternyata meja ini terdiri dari anggota suku yang sama, suku bernama suku bayangan salju. Sesuai namanya, bayangan mereka berwarna putih. Itu adalah suku kecil di Crossing City, suku dengan kekuatan yang sangat kecil.
Legenda menyatakan bahwa mereka dulunya kuat, tetapi sebenarnya seberapa kuat mereka, suku saat ini tidak mengetahuinya karena sudah lama sekali. Para pemuda dalam kelompok sangat bersemangat ketika berbicara tentang Necropolis. Mereka semua ingin mencobanya. Pemuda lainnya berkata, hehe, Necropolis adalah tempat harta karun yang sering dikunjungi oleh Kaisar Abadi. Kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Namun, seorang tetua di meja yang sama menuangkan air dingin untuk menutupi kegembiraan mereka. Dia cukup tua, tapi matanya sejernih bintang di langit. Dia menahannya untuk berkata, jangan terlalu berharap. Kami hanya akan pergi dan melihatnya, jadi jangan bermimpi tentang terlalu banyak harta karun. Ratusan ribu orang mengunjungi Necropolis setiap tahun, tetapi mereka bahkan tidak menemukan harta karun biasa, apalagi harta karun mitos. Kami hanya pergi untuk memperluas wawasan Anda. Elder Z, jangan merusak kegembiraan kami seperti ini. Pembicaranya adalah seorang pemuda berotot yang tersenyum optimis dan berkata, Penatua Z, mungkin saya, Peng Zhuang, akan menemukan gunung legendaris itu. Saya akan dan berubah menjadi Kaisar Abadi, maka ini akan menjadi generasi saya. Seseorang yang terlihat seperti bajingan sepertimu ingin menjadi Kaisar Abadi. Elder Z tidak segan-segan menjatuhkan optimisme remaja dan melanjutkan, jangan bermimpi tentang gunung harta karun. Ini adalah legenda yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, apalagi bocah nakal sepertimu. Pemuda bernama Peng Zhuang hanya tersenyum menanggapinya. Terlepas dari kata orang tua itu, hal itu tidak mengurangi kegembiraannya. Dia dan pemuda lainnya terus antusias berbicara tentang makam utama yang tidak menyenangkan. Awalnya, Li Qiye tidak memperhatikan mereka. Setiap hari, orang-orang di dunia suci Nether melakukan perjalanan ke Necropolis dengan mimpi yang sama seperti Peng Zhuang. Mereka semua ingin menemukan gunung harta karun legendaris di dalam kota. Tapi sekarang, para pemuda sedang membicarakan hal-hal yang terjadi beberapa hari lalu di Necropolis. Ini adalah momen ketika dunia suci Nether terjerumus ke dalam kegelapan. Saya mendengar bahwa iblis telah muncul. Percakapan para remaja menjadi semakin menggelikan ketika mereka mulai berdiskusi segala macam hal. Itu bukan iblis, kudengar kehendak surga telah mati. Sejak Raja Naga Hitam menghancurkan kehendak surga, ia berada di ambang kematian. Kemarin, ketika langit menjadi gelap, itu karena langit mati. Puff, apa yang kamu bicarakan? Di manakah surga ini? Saya merasa kedatangan iblis lebih akurat. Kelompok mereka berdebat. Kalian semua salah. Pemuda berotot bernama Peng Zhuang secara misterius berkata, haha, menurutku, keberadaan yang tak terpecahkan muncul dari makam perdana yang tidak menyenangkan. Selama kegelapan, saya melihat tangan mengerikan terulur dari kubur. Oh, Peng bicara besar, kamu berbohong lagi. Seorang pemuda di meja yang sama tertawa dan menggelengkan kepalanya, tangan mengerikan apa? Kami berdiri di tempat yang sama hari itu, tak satu pun dari kami melihat tangan yang mengerikan. Apalagi kuburannya belum terungkap selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin ada tangan? Itu benar, Peng Zhuang dengan sibuk menjawab, di tengah kegelapan itu, saya melihat sebuah tangan besar terulur dari kubur. Ekspresi Li Qiye berubah, inilah berita yang dia cari. Jika Peng Zhuang mengatakan yang sebenarnya, maka dugaan Li Qiye tidak salah. Peng Zhuang, jangan bicara omong kosong. Tiba-tiba, suara yang jelas namun cukup mengesankan keluar. Itu adalah seorang wanita yang duduk di meja yang sama, dia berusia sekitar 30 tahun. Pesona dewasanya bagaikan buah persik matang yang siap dipetik kapan saja. Wanita berusia 30 tahun itu memiliki rasa yang montok dan dewasa, rambut putihnya memberikan aura yang lebih buruk. Sosoknya yang seksi ditonjolkan oleh dadanya yang lembut dan tinggi, dan pinggangnya yang ramping dapat dengan mudah dipegang dengan satu tangan. Dia cukup menawan meski belum mencapai level penggulingan kerajaan. Pada saat-saat di mana martabatnya terlihat, dia memancarkan aura seorang bangsawan. Wanita dewasa ini mencerahkan mata orang lain dengan aura yang menggoda dan matang, membuat jantung orang lain berdebar lebih kencang. Peng Zhuang segera menutup mulutnya setelah wanita itu berbicara sambil berkata, "Ketua, saya hanya bercanda." Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia memiliki aura yang mulia namun mengintimidasi. Para pemuda dengan cepat mengubah topik dan membicarakan hal lain. Li Qiye, yang menguping ke samping, tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat.
Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah mencari tahu apakah Peng Zhuang mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Li Qiye berdiri dan mengatupkan kedua tangannya sambil tersenyum menyambut meja, "Salam, rekan Daois." Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang akan tersenyum. Li Qiye cukup sopan, jadi suku bayangan salju juga membalasnya. Suku tersebut bukanlah suku yang besar sehingga mereka tidak sombong sama sekali. Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Junior ini adalah Li Qiye dari awan jauh bagian selatan. Saya datang ke perbatasan Nether bagian timur untuk memperluas wawasan saya dengan berlibur. Nekropolis mistis penuh dengan misteri, jadi ketika saya mendengar rekan Daois kental, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang cara menuju ke sana." Li Qiye sopan dan sopan seperti seorang pemuda yang berperilaku baik dan sopan. "Kamu tepat waktu. Kita juga akan pergi ke Necropolis." Peng Zhuang adalah orang yang jujur dan sederhana, jadi dia segera berkata, "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Pendamping lain akan membuatnya lebih hidup." Peng Zhuang, kepala suku diperingatkan dengan nada serius. Namun, Li Qiye dengan cepat mengambil alih sebelum ketua dapat bereaksi. Dia menangkupkan tangannya ke snapshot, "Junior ini tanpa malu-malu akan meminta untuk pergi bersama kelompokmu. Saya baru saja datang ke perbatasan Nether dan tidak tahu jalan keluarnya. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda di masa depan." 1. Mengambil alih sebelum dia sempat bereaksi, mentah sama dengan pemanggalan kepala terlebih dahulu lalu laporkan kemudian, ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada pejabat kepercayaan kaisar, kekuatan untuk membunuh lalu melaporkan. Kepala suku tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Manusia yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba ingin bergabung dengan organisasi menyebabkan dia menjadi terlalu sensitif. Nama junior ini adalah Li Qiye, siapa nama saudara Daois? Li Qiye sangat ramah dan bertanya dengan antusias. Peng Zhuang adalah orang yang lugas, jadi setelah melihat kebaikan Li Qiye yang sopan, dia segera menemukan saudara laki-laki setelahnya seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Para pemuda lainnya juga tidak mewaspadai Li Qiye. Pada akhirnya, mereka hanyalah suku kecil, jadi menambah teman bukanlah hal yang buruk. Penatua Zi tidak menyatakan pendapatnya. Hanya kepala suku saja yang berhati-hati, tapi dia tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun terhadap Li Qiye. Setelah mengenal anak-anak muda, Li Qiye mempelajari nama-nama orang yang lebih tua. Nama ketuanya adalah Qiurong Wanshui. Meski hanya suku kecil, namun mereka tetaplah sebuah suku. Qiurong Wanshui membuktikan kekuatan yang luar biasa dengan menjadi kepala suku pada usia 30 tahun. Dia adalah pakar nomor 1 atau nomor 2 di sukunya. Meskipun dia adalah seorang kepala suku perempuan yang relatif muda, para murid di sukunya memujanya. Dia juga mendapat penerimaan dari generasi sebelumnya karena mereka percaya bahwa dia akan mencapai puncak Raja Surgawi di masa depan. Dalam waktu singkat, Li Qiye menjadi cukup dekat dengan kelompok Peng Zhuang. Setelah makan, rombongan itu berjalan menuju Necropolis sementara Li Qiye ikut bersama mereka dengan kulitnya yang tebal. Para pemuda menikmati kebersamaan dengan Li Qiye, namun Qiurong Wanshui tetap waspada. Namun demikian, dia tidak memaksanya dan setuju dia ikut. Begitu mereka berada di luar Necropolis, para pemuda menjadi sangat bersemangat. Peng Zhuang berteriak histeris, "Haha, Peng Zhuang ada di sini. Gunung harta karun itu milikku." Li Qiye tertawa dan menunjuk ke arah makam perdana yang tidak menyenangkan di persinggahan. Orang-orang mengatakan bahwa ada lebih banyak harta karun di makam utama yang tidak menyenangkan. Bahkan ada metode untuk keabadian. Peng Zhuang tanpa henti menyatakan, "Haha, tunggu sampai saya menemukan kuncinya. Kalau begitu, kami pasti akan pergi ke sana. Saya khawatir ini akan sangat sulit." Li Qiye menggelengkan kepalanya untuk berkata, "Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang membukanya untuk waktu yang lama sekarang. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada perubahan di kuburan." "Siapa yang bilang begitu?" Peng Zhuang tetap tidak yakin dan melanjutkan, "Saya dengan jelas melihat perubahan ketika kegelapan menutupi langit. Tepat pada saat itu, saya melihat tangan terbesar yang pernah saya lihat keluar dari kubur." "Pembohong Peng Zhuang." Salah satu rekan lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Kita semua bersama, jadi mengapa kita tidak melihatnya?" Setelah mendengar temannya, Peng Zhuang segera membalas dan bersumpah, "Saya benar-benar melihatnya."
Memang benar, kenapa aku harus berbohong kepada kalian? Benar-benar ada tangan raksasa yang terulur dari makam utama yang tidak menyenangkan. Benar-benar, Li Qiye, diam-diam merasa senang, dia datang hanya untuk berita ini. Dia memasang ekspresi penasaran dan bertanya, seperti apa rupa tangan raksasa itu? Apakah itu menakutkan? Apakah itu tangan hantu atau sesuatu yang lain? Itu bukan tangan hantu. Peng Zuang penutupnya dan menjelaskan, saya merasa tangan itu sangat aneh. Setelah kegelapan menghilang, saya juga melihatnya kembali ke dalam kubur. Sebuah tangan tiba-tiba terulur keluar. Li Qiye seperti anak kecil yang ingin tahu mendengarkan sebuah cerita, mungkin dia sedang mencoba meraih sesuatu. Apakah kamu melihat apa yang ditangkapnya? Peng Zuang mulai terdiam dan menjawab, sekarang setelah Anda menyebutkannya, samar-samar saya ingat bahwa benda itu memegang sesuatu. Peng Zuang, hentikan omongan kosongmu. Qiurong Wanshui berkata dengan serius, persiapkan beberapa hal, kita akan tiba di Necropolis sebentar lagi. Peng Zuang tersenyum masam sambil memeriksa barang-barangnya sendiri. Li Qiye diam-diam menghela nafas. Rupanya Qiurong Wanshui masih sangat berhati-hati terhadapnya. Li Qiye kemudian tiba-tiba merasakan betapa tajamnya dia. Dia mendongak dan melihat sepasang mata berbinar. Li Qiye tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Qiurong Wanshui, ini adalah pertama kalinya junior ini ke Necropolis, jadi saya harap Chief akan mengajari saya satu atau dua hal. Qiurong Wanshui mengamatinya dan kemudian dengan ringan menjawab, berhati-hatilah dan jangan menimbulkan masalah. Ini adalah ungkapan dengan banyak arti, seolah-olah dia ingin mengukur sekaligus mengupasnya. Li Qiye berpura-pura hanya memahami arti secara harfiah, jadi dia dengan sopan memberi isyarat, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih, ketua. Saat ini, Li Qiye yakin 80 atau 90% bahwa pulau yang hilang itu ada di daratan dengan kuburan. Sayangnya, dia tidak dapat berbicara dengan Peng Zuang secara pribadi saat ini. Dia tidak lagi terburu-buru dengan wahyu baru ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan kunci untuk membuka makam perdana yang tidak menyenangkan. Setelah Qiurong Wanshui dan 6 murid muda bersiap, Penatua Zi berkata, Ketua, kami akan tinggal di sini untuk mendukung kalian. Jika terjadi sesuatu, matikan sinyalnya saja dan kami akan menjemputmu. Qiurong Wanshui mengangguk setuju dan berkata dengan nada serius, baiklah, Penatua Zi, harap berhati-hati juga. Bagi banyak orang, Necropolis adalah negeri yang penuh dengan godaan, namun hanya kaum muda yang bisa memasukinya. Tentu saja, para pembudidaya parubaya dan lanjut usia juga bisa masuk, karena mereka tidak takut mati. Ada energi gelap dan tidak dapat dipahami di Necropolis. Energi darah anak muda sangat kuat seperti matahari terbit, sehingga mereka mampu menghilangkan energi gelap di Necropolis. 1. Kata gelap di sini bisa berarti jahat juga atau diasosiasikan dengan hantu. Namun, saya menggunakan warna gelap agar lebih ambigu. Orang parubaya dan lanjut usia tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak peduli betapa agungnya energi darah seorang pria parubaya, masih ada kekurangan dan celah. Sedangkan bagi orang tua, bahkan umur mereka pun berbaring. Inilah alasan mengapa energi darah mereka akan terinfeksi oleh energi gelap ini, menyebabkan mereka bertambah tua dengan kecepatan yang meningkat. Misalnya, seorang parubaya dapat hidup hingga 6 atau 7.000 tahun. Namun, begitu mereka memasuki Necropolis, energi darah mereka akan terkikis oleh energi gelap ini dan laju penuaan mereka akan meningkat, sehingga menghasilkan umur 3 atau 4.000 tahun. Semakin lama mereka tinggal di Necropolis, semakin cepat menua mereka. Jadi selama jutaan tahun, Necropolis adalah taman bermain bagi kaum muda. Dunia suci Nether mengatakan ini, jangan sia-siakan hidupmu. Dengan tidak mengunjungi Necropolis sekalipun selama masa mudamu, kalau tidak semuanya akan terlambat. Inilah sebabnya mengapa keberadaan yang lebih tua, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak akan memasuki Necropolis kecuali tidak ada pilihan lain. Qiurong Wanshui menatap Li Qiye dan bertanya dengan serius, sudahkah kamu mempersiapkan diri? Sebagai kepala suku, kebenarannya adalah dia tidak menerima orang luar seperti Li Qiye. Seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui adalah suatu risiko, tapi karena Li Qiye datang tanpa malu, tidak pantas dia untuk mengusirnya kecuali dia jelas-jelas menunjukkan niat jahat terhadap suku mereka.
Li Qiye tersenyum hingga menampilkan gigi putihnya dan berkata, "Jangan khawatir, Chief. Saya sudah bersiap dan bisa pergi kapan saja." Qiurong Wanshui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo, kita akan pergi ke kota sekarang." Kemudian, dia memimpin. Keenam pemuda Snow Shadow sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka ke Necropolis. Peng Zhuang yang lugas dengan penuh semangat berteriak, "Necropolis, kami datang." Keenam orang ini adalah mereka yang memiliki potensi terbesar di suku Snow Shadow. Di luar tujuan tertentu, Qiurong Wanshui membawa mereka ke sini agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman juga. Begitu mereka berada di dalam Necropolis, Qiurong Wanshui membawa mereka ke kota besar di mana mereka langsung disambut dengan hembusan udara panas. Dengan jalan lebar dan pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya, kota ini sangat besar. Beberapa petani terbang di udara sementara yang lain mengendarai binatang terbang mereka di atas pedagang kaki lima. Seorang pedagang kecil berteriak, "Batu Necropolis," ia mampu menanyakan arah kepada hantu. "Tinggal satu lagi, datang dan beli, cepat." Ikan 3 aliran, digunakan untuk pemulihan energi dan pemurnian. 1 botol untuk 3 ikan, ayo beli, jangan sampai ketinggalan. Necropolis Ghost Energy, pilihan nomor 1 untuk Ghost Rache. Dijual di sini, dijual di sini. Harganya hanya 3.000 ikan untuk satu-satunya di kota, datang dan beli. Kota ini sangat ramai dengan teriakan para pedagang yang mengangkut dan banyak orang yang melihatnya. Begitu masuk, siapa yang mengira ini adalah kota hantu? Keenam pemuda itu dengan cepat tertarik dengan kehidupan kota yang ramai seperti penduduk desa yang datang ke kota untuk pertama kalinya. Mereka memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Salah satu pemuda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kota hantu? Kota di depan mereka sama sekali tidak mirip. Kesan pertama kota hantu seharusnya adalah tempat mengerikan yang penuh energi di bawah tanah. Namun, tidak ada energi di bawah sini. Sebaliknya, kota ini semakin menyerupai kota fana karena suasana pesta dan kehadiran manusia. Dia ada di sini sekali lagi di Necropolis, Li Qiye dengan lembut menghela nafas saat memikirkan hal ini. Tempat ini penuh dengan misteri, dan hanya hantu yang benar-benar bisa tinggal di sini. Lebih tepatnya, ini adalah kumpulan sentimen, bukan hantu asli. Qiurong Wanshui berkata, bukalah menatap surgawimu untuk melihat apakah mereka manusia atau hantu. Tidak, aku harus mengatakan perasaan. Setelah mendengar ketua mereka, pemuda keenam itu membuka tatapan surgawi mereka dan melihat pemandangan yang menyeramkan. Sebuah kota besar yang ramai seharusnya memiliki energi darah yang melimpah seperti lautan, yang berliku-liku dan tidak ada habisnya, bahkan mampu mencapai langit dan bumi. Namun, mata mereka hanya melihat Necropolis yang dipenuhi energi gelap. Selain itu, para pejalan kaki tidak memiliki energi darah yang sama sekali, beberapa pedagang di trotoar hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin orang yang baru pertama kali tidak terkejut melihat kota sebesar ini tanpa energi darah? Ini adalah kota kematian. Bagaimana mereka bisa terlihat sangat mirip dengan orang asli? Seorang murid berseru keheranan. Penduduk di sini tampak tetap seperti orang asli, selain tidak memiliki energi darah. Baik yang kuat maupun yang lemah dapat ditemukan di Necropolis. Sentimen yang kuat tidak berbeda dengan ketakutan biasa, selain itu tidak memiliki energi darah. Di sisi lain, sentimen lemah akan segera terlihat oleh Heavenly Gazes, seperti ilusi itu. Peng Zhuang menunjuk ke arah sekelompok pemuda yang mendekat di desakan dan berseru, lihat ke sana, hantu-hantu itu memiliki energi darah. Qiurong Wanshui menanggapi dengan nada serius, jangan kasar, mereka sama seperti Anda, para berhak menerima dari luar. Peng Zhuang dengan malu-malu tersenyum dan menarik ukiran. Dia tidak berani mengambil tindakan sewenang-wenang. Faktanya, banyak yang berminat muda datang ke Necropolis setiap hari. Ada yang datang untuk bersenang-senang, ada yang datang untuk mencari harta karun legendaris, dan ada pula yang datang untuk mencari kunci kuburan perdana yang tidak menyenangkan. Kepala suku membawa kelompok itu ke seberang jalan ketika seorang pedagang kaki lima berseru, menjual jimat batu di sini, jimat dari suku kuno, datang dan beli, cepat. Peng Zhuang menyukai jimat batu tertentu dan berjalan ke depan untuk bertanya, berapa harga jimat batu ini? Pedagang itu melihat seorang pelanggan sehingga dia dengan antusias tersenyum, murah, murah sekali, hanya 6 ekor ikan.
Seorang murid muda mendengarnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, 6 ikan. Apa 6 ikan ini? Qiurong Wanshui menjelaskan dan menjelaskan kepada mereka, ikan, yang dia maksud adalah Yang Nightfish. Mata uang di Necropolis bukanlah batu giok yang dimurnikan, tetapi Yang Nightfish. Setelah mendengar ini, Peng Zhuang dengan sedih menyerah karena dia tidak memiliki Yang Nightfish. Murid lainnya bertanya, Ketua, kita akan pergi kemana sekarang? Qiurong Wanshui menjawab, kita akan ke Nightsea. Itulah satu-satunya tempat di mana kita bisa menangkap Yang Nightfish. Kami hanya melewati tempat ini. Haha, kita harus cepat. Peng Zhuang sangat senang mendengarnya dan berharap dia bisa langsung terbang ke sana. Ini bukan pertama kalinya Qiurong Wanshui ke Necropolis, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Nightsea. Dia sengaja memberikan waktunya agar kelompok Peng Zhuang dapat melihat lebih banyak dan memperluas wawasan mereka. Di jalan tertentu, mereka menemukan seorang pemuda sedang memamerkan beberapa barang dagangan dengan batu giok halus sebagai mata uangnya. Peng Zhuang datang dan bertanya, bukankah Necropolis Anda menggunakan Yang Nightfish untuk berdagang? Mengapa Anda menggunakan batu giok halus? Apa yang kamu jual? Biar ku lihat. Karena itu, dia dengan bersemangat melihat barang-barang yang dipajang di stand. Antusiasmenya yang berlebihan ditanggapi dengan frustrasi dari pemuda itu dan teriakan yang mengusirnya, aku bukan hantu, aku manusia, tunggu, aku anggota ras hantu. Tanggapannya yang sangat mengejutkan Peng Zhuang. Dia segera membuka tatapan surgawi dan menemukan bahwa orang itu benar-benar bukan hantu. Peng Zhuang dengan canggung segera meminta maaf, salahku, aku pikir kamu adalah hantu, tunggu, tidak, sebuah sentimen. Setelah mengatakan itu, dia langsung melaju. Li Qiye, yang selama ini diam di dalam kelompok, mentransfer karena kelompok Peng Zhuang hanya tahu sedikit tentang Necropolis. Namun, ini bukan kesalahan mereka, suku bayangan salju hanyalah suku kecil. Murid-murid biasa dalam suku tersebut tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi ke Necropolis, sehingga kurang pengetahuan yang dapat mereka pahami. Qiurong Wanshui mengingatkan mereka, ada banyak orang luar yang datang ke sini untuk berdagang. Tidak hanya hantu di sini, tetapi juga banyak ketakutan muda. Pastikan untuk menggunakan tatapan surgawimu saat melihat orang mulai sekarang. 1. Sepertinya penulis pembicara menggunakan hantu dan sentimen secara bergantian, jadi berhati-hatilah. Semua hantu, sentimen, ras suku hantu ini membunuhku. Seorang murid perempuan memasukkannya dan bertanya, oh begitu, apakah mereka tidak takut hidup bersama dengan hantu? Semua penduduk kota itu tidak punya kehidupan, tidak ada bedanya dengan kota hantu. Hanya memikirkan ini saja sudah cukup menyeramkan. Qiurong Wanshui memperingatkan mereka, selama Anda tidak memprovokasi mereka, hantu Necropolis tidak akan macam-macam dengan Anda. Yang terbaik adalah tidak melakukannya, karena bermusuhan dengan hantu-hantu ini tidak akan berakhir dengan baik. Qiurong Wanshui benar, pengunjung datang ke sini untuk bersenang-senang atau berdagang, sehingga mereka tidak perlu main-main dengan hantu. Beberapa orang seringkali harus berdagang dengan hantu Necropolis, sehingga banyak pengunjung yang tidak ingin berkonflik dengan mereka. Alasan lainnya adalah karena sulit untuk membiarkan Necropolis hidup begitu seseorang menjadi musuh hantu-hantu ini. Qiurong Wanshui membawa mereka berenam, bersama dengan Li Qiye, untuk melihat-lihat sehingga butuh 2 hari sebelum mereka mencapai Nightsea. Jika seseorang ingin sukses di Necropolis, maka tujuan pertama mereka adalah Nightsea karena mata uang kota ini adalah Yang Nightfish dan bukan batu giok halus seperti di luar. Hanya Nightsea yang memiliki Yang Nightfish. Lebih tepatnya, Nightsea lebih seperti danau raksasa. Berdiri di depan Nightsea akan memberikan perasaan yang cukup menyeramkan kepada penonton. Airnya gelap gulata, memancarkan udara dingin dan gelap seolah-olah laut adalah setan yang membuka mulut sehingga bisa menelan manusia kapan saja. Namun, setelah melihat Nightsea, pemuda keenam itu tidak takut dan malah menjadi bersemangat, terutama Peng Zhuang, Nightsea, aku melompat sekarang. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menyelam dan menangkap beberapa ikan malam yang. Qiurong Wanshui segera berteriak dengan nada serius untuk menghentikan mereka, jangan main-main. Tidak akan ada jalan keluar begitu Anda memasuki Nightsea, Anda akan mati tanpa penguburan. Kata-kata ini mengagetkan kelompok Emda tersebut, sehingga mereka langsung teringat ketakutan. Seorang murid bertanya, apakah
Qiurong Wanshui memperingatkan mereka lagi, Night Sea sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi begitu mereka masuk, bahkan para Virtuous Paragon pun tidak. Lalu bagaimana kita menangkap Nightfish? Peng Zhuang bertanya. Kita harus mencari kapal feri, itu satu-satunya cara untuk memasuki Night Sea. Qiurong Wanshui melanjutkan, memasuki Night Sea tanpa siapapun berarti bunuh diri. Seorang murid yang bermata tajam melihat sebuah perahu di pelabuhan dan berseru, di sana. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, belasan pemuda telah menaiki kapal untuk memasuki Night Sea yang luas. Qiurong Wanshui membawa mereka ke beberapa kapal feri, tetapi semua kapal ini sudah dipesan atau diambil oleh orang lain. Setiap perahu memiliki pawang, tetapi hal aneh yang mengejutkan kelompok Peng Zhuang adalah bahwa para penangan ini berbeda dari hantu di Necropolis. Penangannya memiliki tubuh yang memancarkan energi darah yang lemah. Para pemuda juga cukup ketakutan saat melihat para pawang tersebut karena mereka berpakaian seperti mumi yang baru saja keluar dari kuburan. Terutama mata mereka yang dipenuhi energi mengerikan, membuat orang lain terpelihara. Apakah penangan ini hantu atau manusia? Peng Zhuang harus bertanya. Tidak ada yang tahu. Para pawang selalu ada di sini untuk mendayung perahu karena hanya merekalah yang mampu menggunakan feri ini. Para murid memperhatikan energi darah samar di tubuh penangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah mereka seperti hantu Necropolis? Bisakah mereka juga tidak meninggalkan Necropolis? Belum tentu saja. Li Qiye, yang berperilaku cukup baik dan tidak banyak bicara, tersenyum dan menghiburnya. Sebuah legenda menyatakan bahwa seorang pawang meninggalkan tempat ini dan mencapai tak terkalahkan. Meninggalkan Necropolis. Murid lain bertanya dengan heran, apakah itu benar? Qiurong Wanshui memandang Li Qiye dan berkata, ini hanya legenda. Orang tersebut adalah patriark dari Nether Crossing Swamp, tapi ini, tentu saja, hanya sebatas legenda. Peng Zhuang menamparkan pahanya dan berkata, saya pernah mendengar legenda ini. Dia kemudian dengan bersemangat melanjutkan, dia adalah Kaisar Abadi Mingdu. Dikatakan bahwa dia berasal dari Necropolis dan mungkin menjadi seorang pawang. 1. Mingdu adalah Nether Crossing, itu akan memberikan kesan seperti seorang tukang perahu yang membawa seseorang melintasi sungai Styx misalnya, atau sungai kuning dalam mitos Asia. Ya, itu adalah Kaisar Abadi Mingdu. Qiurong Wanshui menambahkan, namun, itu hanya rumor. Nether Crossing Swamp tidak pernah menerima hipotesis ini. Apalagi para pawang tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hal seperti itu tidak pernah terjadi. Kaisar Abadi Mingdu adalah kaisar sebelum Kaisar Abadi Qianli. Ada banyak teori mengenai asal-usul-usulnya, tapi ada dua yang paling populer. Yang pertama adalah bahwa kaisar adalah hantu penayung perahu di sungai dunia bawah, dan yang lainnya adalah dia berasal dari Night Sea di Necropolis. Untuk teori kedua, dikatakan bahwa setelah ia memperoleh kekayaan besar, ia dapat hidup kembali dan akhirnya melarikan diri dari Night Sea dan Necropolis untuk menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Tapi tentu saja, terlepas dari apakah dia berasal dari sungai dunia bawah atau laut malam, itu hanyalah rumor yang belum terbukti. Selain itu, bahkan garis keturunan Kaisar Abadi Mingdu, Nether Crossing Swamp, membantah klaim ini. Generasi mendatang percaya bahwa Kaisar Abadi Mingdu berasal dari ras hantu, hal ini diakui secara luas oleh orang-orang dari generasi yang sama dengannya. Qiurong Wanshui memimpin kelompok Li Qiye untuk mencari feri, tetapi mereka selalu terlambat dan feri mereka diambil oleh orang lain. Qiurong Wanshui berpikir sejenak sebelum melihat ke arah Li Qiye dan berkata, rekan Daois Li, tolong jaga mereka, saya akan pergi dan mencari kapal feri. Dibandingkan dengan pemuda energi seperti Peng Zhuang, Li Qiye yang berperilaku baik lebih bisa dipercaya, jadi untuk sementara waktu, Qiurong Wanshui menyerahkan tanggung jawabnya. Jangan khawatir, kami akan menunggu di sini sampai kamu kembali. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Ini adalah kesempatannya karena dia ingin menanyakan lebih banyak hal kepada Peng Zhuang mengenai makam utama yang tidak menyenangkan. Qiurong Wanshui memandang Li Qiye lalu memperingatkan kelompok Peng Zhuang sebelum segera berangkat mencari feri. Setelah dia pergi, Li Qiye segera bertanya kepada Peng Zhuang, Saudara Peng, menurut Anda tangan raksasa apa yang ada malam itu? Murid lainnya berkata sambil tersenyum, Saudara Li sepertinya sangat tertarik dengan masalah ini. Mereka tidak mempunyai perasaan buruk terhadap Li Qiye, dan sebaliknya, mereka cukup menyukainya.
Li Qiye dengan tenang tersenyum dan menjawab, hari itu, ketika malam tiba-tiba datang, itu benar-benar membuatku takut setengah mati, jadi aku sangat tertarik mendengar tentang tangan raksasa dari saudara Peng. Kelima murid itu menjadi bersemangat dan dengan cepat berdiskusi, saya juga hampir kehilangan akal. Saya mendengar setelah itu kepala suku dan tetua semuanya pergi ke tanah leluhur. Karena mereka mengira itu adalah masalah besar. Tepat ketika langit menjadi gelap, saya benar-benar melihat tangan raksasa. Meski hanya sekilas, aku yakin itu bukan karena pandanganku yang kabur atau apapun. Faktanya, sangat sedikit yang mempercayai Peng Zhuang karena dialah satu-satunya yang melihatnya. Pada saat itu, dia secara kebetulan sedang melihat ke arah makam utama yang tidak menyenangkan. Li Qiye bertanya dengan penuh minat, tangan raksasa macam apa itu? Peng Zhuang memulai dengan hati-hati sebelum menjawab, bagaimana saya mengutarakan? Itu adalah tangan yang sangat besar. Tampaknya seolah-olah itu adalah langit dan bumi yang terpisah. Itu seperti bintang di langit atau dunia lain sepenuhnya. Ia memiliki bintang, bulan, dan matahari, seolah-olah tangan raksasa ini menggantikan langit kita sendiri. Li Qiye menjadi lebih yakin setelah mendengar penjelasan Peng Zhuang. Seperti yang dia prediksi. Sekarang, dia benar-benar yakin, selama dia membuka makam perdana yang tidak menyenangkan, dia akan dapat menemukan pulau mitos yang hilang. Murid lain menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, Saudara Li, jangan dengarkan penjelasan Peng Zhuang. Saat itu, langit yang gelap tidak memiliki apapun, apalagi benda langit. Semua orang melihat langit yang gelap gulata. Tetua Zi dan tetua lainnya berkata bahwa mereka tidak bisa melihat menembus langit bahkan dengan menatap surgawi mereka, jadi bagaimana bisa ada bintang atau bulan? Aku berkata yang sebenarnya. Peng Zhuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memprotes dengan keras. Li Qiye berkata sambil tersenyum, saya percaya pada Peng Zhuang. Tidak ada yang mustahil di dunia yang penuh keajaiban dan kejadian misterius ini. Tidak aneh jika Peng Zhuang melihat sesuatu yang berbeda. Peng Zhuang menemukan penghiburan dan berkata, benar. Saudara Li mempercayai saya, tidak seperti anak kecil seperti kalian. 5 murid lainnya tertawa terbahak-bahak. Gadis dalam kelompok itu berkata, Saudara Li tidak ingin mempermalukanmu. Apa yang dikatakannya serius. Mereka satu suku dan tumbuh bersama sehingga hubungan mereka cukup baik dan mereka tidak keberatan saling menggoda. Apakah kalian semua sengaja bersatu melawanku? Peng Zhuang melongo dengan matanya yang tajam dan bertanya, apakah kulitmu gatal? Mau dikalahkan atau apa? Murid lain tertawa dan dengan ringan berkata, kamu sendiri yang ingin bertarung melawan kami berlima. Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan? Peng Zhuang memasang tampang galak dan tertawa, apa pentingnya 1 lawan 5? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kehebatan pamanmu. Li Qiye menambahkan sambil melihat mereka berenam yang berdiskusi satu sama lain. Memiliki teman untuk tumbuh bersama adalah hal yang membahagiakan. Namun tiba-tiba, sebuah suara sarkastik muncul, kalau bukan sekelompok orang kampung dari suku bayangan salju. Kalian berani datang ke sini. Sekelompok laki-laki dan perempuan yang berjumlah lebih dari 10 datang. Mereka memancarkan udara dingin dan awan gelap menutupi kepala mereka. Ekspresi kelompok Peng Zhuang meredup setelah melihat kelompok ini, Jadi itu adalah sekelompok anak-anak dari suku awan hitam. Jangan bilang Nightsea milikmu. Suasana segera menjadi tegang. Kelompok pemuda ini berasal dari suku awan hitam, suku yang berada tepat di sebelah suku bayangan salju, namun, hubungan mereka cukup buruk. Suku awan hitam sedikit lebih kuat dari suku bayangan salju sehingga setiap konflik mengakibatkan kerugian kecil bagi suku bayangan salju. Hal ini memaksa para murid bayangan salju untuk memendam kemarahan yang tertahan dalam pikiran mereka. Pemuda terkemuka adalah tuan muda dari suku awan hitam. Dia memimpin kelompoknya ke depan dan memandang kelompok Peng Zhuang. Dengan buruk, tuan muda awan hitam dengan arogan berkata, Nightsea bukan milik suku kami, tapi dengan kemampuanmu yang buruk, kalian masih berani datang ke Necropolis. Haha, perhatikan nasihat baikku, jadilah anak kecil yang baik dan kembalilah ke ruang kerjamu. Jika tidak, kamu akan mati tanpa penguburan di Necropolis. Ini bukan urusanmu. Peng Zhuang mencibir dan berkata, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Haha, jaga dirimu sendiri. Kelompok kedua itu tertawa-tawa dan melontarkan gerakan-gerakan provokatif.
Sementara itu, Tuan Muda melihat ke arah keenam muridnya dan kemudian Li Qiye, lalu dia menenangkan kepalanya untuk berkata, Peng Zhuang, kita memiliki lebih banyak orang. Jika kami melawan kalian sekarang, orang-orang akan mengolok-olok kami karena menunjukkan kami dengan angka 16 atau 17 orang tidaklah banyak. Peng Zhuang dengan cepat membalas, kami bertujuh masih bisa melawan kalian, 1 lawan 3 tidak menjadi masalah bagi kami. 7. Seorang murid Black Cloud memandang Li Qiye dan tertawa. Dia kemudian menunjuk ke arah Li Qiye dan berkata, apakah kamu termasuk bocah manusia ini? Peng Zhuang, suku bayangan saljumu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Bercampur bersama dengan ras manusia yang lemah. Benar-benar menyebabkan ras hantu kita kehilangan muka. Jadi bagaimana jika dia manusia? Seorang murid bayangan salju dengan marah menyindir, jika kamu menganggap kamu begitu menakjubkan seperti hantu, maka tantanglah sungai 1000 ikan mas di awan jauh atau kerajaan abadi gunung sederhana. Haha, kamu tidak menyukai kata-kataku. Tuan Muda Awan Hitam menyampaikan dan berkata, kau segera membela bocah manusia ini begitu cepat. Mungkinkah suku bayangan saljumu tidak tahan tinggal di perbatasan Nether dan ingin pergi ke awan jauh untuk bergabung dengan umat manusia? Li Qiye hanya tersenyum menghadapi hasutan mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan sekelompok junior. Peng Zhuang adalah orang yang jujur dan blak-blakan, jadi dia menyatakan, bah, hantu hitam kecil, keluarlah ke sini dan lawan aku sendirian jika kamu memiliki kemampuan. Suku awan hitam dan bayangan salju telah menjadi musuh selama beberapa generasi, jadi sekarang karena hasutan Tuan Muda, Peng Zhuang menjadi sangat marah dan ingin melawannya. Dengan aura yang menindas, Tuan Muda Awan Hitam berjalan ke depan dan mencibir, haha, Peng Zhuang, kamu pikir aku takut padamu? Kalau begitu kita akan bertarung, aku akan membiarkanmu merasakan tanah dalam 3 gerakan. Ini bukan tempat untuk mengakhiri perselisihan antara kedua suku kita. Suara dingin namun menyenangkan muncul. Qiurong Wanshui telah kembali. Ekspresi Tuan Muda dengan cepat berubah setelah melihat Qiurong Wanshui. Meskipun dia masih muda, dia adalah kepala suku bayangan salju, dan kekuatannya hampir sama dengan tetua awan hitam mereka. Jika suku awan hitammu ingin bertarung, suku bayangan saljuku akan menerima tantanganmu kapan saja. Qiurong Wanshui perlahan berbicara dengan ekspresi buruk, aku tidak akan mengganggumu junior, suruh ketuamu untuk datang ke sini. Akhirnya, Tuan Muda Awan Hitam meninggalkan kalimat ini, pemimpin kami akan menemuimu setelah kami meninggalkan Necropolis. Kemudian, dia dan murid lainnya segera melarikan diri. Sungguh menggoda. Jika kepala suku tidak muncul, maka Peng Zhuang akan memberikan pelajaran yang baik kepada bocah cantik itu. Qiurong Wanshui kemudian memberitahu mereka kapal lain, ayo, saya menemukan feri. Rombongan mengikuti Qiurong Wanshui ke sudut laut yang terdapat kapal feri yang diparkir. Seorang pawang sedang duduk di atas perahu, dia tinggi dan kurus seperti rebung dan duduk di buritan dengan topi di kepalanya. Ketika mereka sudah dekat, pawang menatap mereka dengan mata yang mengerikan, menyebabkan sekelompok Peng Zhuang mendokumentasikan. Dia kemudian berbicara, 1 tetes darah panjang umur per orang per hari. Kami akan melaut begitu banyak. 2. Bagian kedua dari kalimat ini juga tidak masuk akal bagi saya karena grup tersebut beranggotakan 8 orang, tetapi saya yakin dia tidak terlalu memperhatikan jumlah, mungkin penulis mencoba mengatakan bahwa itu lebih merupakan robot makhluk mati yang cukup otomatis dengan ucapan ini. Suara pawang terdengar seperti pasir yang digiling. Selain dingin dan kejam, suaranya mengirimkan ketakutan ke hati pendengarnya. Semuanya, ambil setetes darah panjang umur. Qiurong Wanshui memimpin kelompok itu. Dia juga mengeluarkan setetes miliknya sendiri. Kelompok Peng Zhuang mengikuti. Para penggarap sangat menghargai darah panjang umur mereka, tetapi kelompok Peng Zhuang masih sangat muda, sehingga mereka dapat mengumpulkan lebih banyak lagi di masa depan, tidak seperti para penggarap yang lebih tua. Pada usia tertentu, mereka akan menyadari bahwa energi darah mereka akan melemah dan panjang umur mereka akan mengering. Seseorang harus membayar pawangnya untuk pergi ke Nightsea dengan kapal feri. Pembayarannya bukan dalam bentuk batu giok halus atau yang Nightfish, melainkan darah panjang umur. Setelah semua orang memberikan setetes ke pawang, dia membuka mulut dan menelannya.
Sekelompok pemuda membekukannya. Mereka kemudian memahami mengapa penanganannya tampak berbeda dari hantu di Necropolis, hantu yang tidak memiliki energi darah. Jadi ternyata para penangan ini meminum darah panjang umur para pengendaraan. Tidak heran mereka memiliki energi darah yang lemah di tubuh mereka. Setelah menerima darah tersebut, pawang mengizinkan rombongan Qi Urong Wanshui naik ke perahu. Saat rombongan naik, rombongan berbeda yang terdiri dari laki-laki dan perempuan datang dari jauh. Mereka tiba di pantai hanya dalam sekejap mata. Energi darah mereka cukup besar sehingga terlihat jelas bahwa mereka semua ahli. Yang memimpin mereka adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah drakonik saat tubuhnya memancarkan cahaya bulan yang redup, membuatnya tampak sangat tampan. Terlebih lagi, vitalitasnya cukup agung, dia pastilah seorang guru yang hebat. Pemuda itu tampak sangat senang melihat Qi Urong Wanshui. Nona Qi Urong, sudah lama tidak bertemu. Dia kemudian mengatupkan kedua tangannya dan tersenyum, apakah Nona Qi Urong juga pergi ke laut? Suatu kebetulan, kami juga. Bagaimana kalau kita berbagi perahu? Qi Urong Wanshui memandangnya dan menenangkan kepalanya, Pangeran Yinmun, perahu kecil kami hanya dapat memuat 7 atau 8 orang. Pangeran seharusnya mencari perahu yang lebih besar. Namun Pangeran Bulan Yin tidak menyerah. Dia menatap Li Qiye dan berkata sambil tersenyum, rekan teman manusia, aku sedang terburu-buru pergi ke laut untuk menangkap beberapa Nightfish, bagaimana kalau kau membiarkan aku mendapatkan tempatmu? Aku akan membayarmu. Li Qiye memandang ke arah Pangeran Bulan Yin lalu ke arah Qi Urong Wanshui, dan dengan sikap acuh tak acuh dan santai seperti biasa, dia merendahkan sebagai tanda penolakan, maaf, aku juga terburu-buru untuk pergi ke laut. Jawaban itu membuat sang pangeran kesal, namun ia tidak langsung menunjukkan kemarahannya. Selamat tinggal, Pangeran Yinmun, kami akan pergi sebelum kamu. Qi Urong Wanshui tidak ingin berlama-lama lagi dan menyuruh pawang untuk mulai mendayung. Pangeran Bulan Yin tidak senang, tapi dia harus mengatupkan kedua tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pawang yang duduk di belakang mendayung dengan lembut saat perahu perlahan berguncang maju mundur menuju Nightsea. Li Qiye, yang duduk di sebelah Peng Zhuang, lalu melirik ke arah Qi Urong Wanshui yang duduk di haluan dan bertanya, siapa kelompok itu? Tadi, dia adalah pangeran dari suku Bulan Yin. Suku ini dianggap sebagai sekte kelas 2 di perbatasan Nether, cukup tangguh. Peng Zhuang melihat sekilas ke arah kepala suku yang duduk di depan dan berbisik, Pangeran Bulan Yin menyukai pemimpin kita dan selalu berusaha merayunya. Sebelum Peng Zhuang selesai, Qi Urong Wanshui berbalik sehingga dia segera menutup mulutnya karena ketakutan. Li Qiye tersenyum dan mengungkapkannya, kebuntuan ini berlangsung beberapa saat, tapi Qi Urong Wanshui tidak mengatakan apa-apa. Perahu itu perlahan memasuki Nightsea. Qi Urong Wanshui telah datang ke sini sebelumnya jadi dia baik-baik saja, tetapi para pemuda cukup ketakutan. Meskipun tidak ada yang menakutkan tentang Nightsea selain airnya yang gelap, mereka yang berada di perahu yang melaut merasa seolah-olah mereka sedang turun ke jurang yang tidak diketahui. Airnya yang berwarna hitam legam seolah mampu menelan segala sesuatu hingga membuat bulu kuduk berdiri. Memang benar Nightsea adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan para Raja Surgawi dan Paragon berbudi luhur pun akan mati mengenaskan tanpa kapal feri di laut ini. Laut ini seperti binatang buas yang bisa menelan semua orang, bahkan tulang mereka pun tidak akan selamat. Paragon berbudi luhur yang mampu memperoleh gelar dewa tetap tidak bisa lolos dari nasib ini jika mereka dengan paksa mencoba memasuki Nightsea. Ada rumor yang menyatakan bahwa hanya Kaisar Abadi yang bisa memaksa masuk ke Nightsea, tapi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Peng Zhuang cukup khawatir ketika dia duduk di perahu di atas Nightsea. Jika Qi Urong Wanshui tidak mengatakan apa-apa, anak muda itu tidak akan berani keluar dari perahu sama sekali. Lagi pula, jika mereka terjatuh, kematian akan menjadi satu-satunya akibat. Li Qiye memandangi laut yang tampak seperti dunia kegelapan dan kedamaian, laut malam. Li Qiye tahu bahwa laut ini menyembunyikan banyak rahasia seperti Necropolis. Faktanya, ada satu hal khusus yang tidak diketahui orang lain, satu hal yang sangat penting. Setelah mereka pergi lebih jauh ke Nightsea, pawang memberikan jaring kepada setiap orang. Jaring ikan ini sangat istimewa, itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sepertinya ditenun dari cahaya. Tidak ada beban saat dipegang di tangan.
Ini adalah jaring ikan yang dirancang untuk menangkap yang Nightfish dan diberikan kepada orang-orang oleh pawangnya. Namun anehnya, para pawang sendiri tidak pernah menangkap ikan tersebut, dan tidak ada yang mengetahui preferensinya. Kelompok tersebut menebar jala selama 2 hari, namun tidak ada yang berhasil menangkap yang Nightfish. Qiurong Wanshui terus-menerus mengubah arah dan lokasi perahu, tetapi tidak berhasil. Setelah 3 hari tanpa hasil apapun, Peng Zhuang menjadi sedikit sedih, tidak ada satupun ikan malam yang. Jangan bilang semua ikan di laut ini sudah ditangkap. Orang yang tidak sabar memiliki keinginan untuk terjun sendiri ke laut. Dibandingkan dengan 6 pemuda, Qiurong Wanshui jauh lebih tenang. Dia memegangi kepalanya dan berkata, menangkap yang Nightfish tidaklah mudah. Ini adalah mata uang umum di Necropolis, jadi jika Anda bisa menangkapnya kapan saja Anda mau, Anda akan bisa mendapatkan banyak hal di kota. Banyak orang memancing selama beberapa bulan sebelum mendapatkan hasil panen. Jika Anda kehilangan kesabaran sekarang, Anda tidak akan mendapatkan apapun di Necropolis. Dia ingin melatih mereka sehingga dia tidak terburu-buru meskipun tidak menangkap ikan apapun. Setelah 3 hari berlalu, tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap, namun kelompok Li Qiye bukanlah satu-satunya kelompok yang mengalami nasib buruk ini. Mereka bertemu banyak kelompok baru-baru ini, mereka semua adalah pemuda dari seluruh dunia, menaiki feri ini untuk menangkap yang Nightfish. Qiurong Wanshui secara kebetulan bertemu dengan beberapa sekte hantu dan anggota hantu yang dikenalnya dan menyapa. Dari percakapan mereka mengetahui bahwa beberapa orang yang datang ke sini selama sebulan hanya berhasil menangkap 3 hingga 5 ekor ikan. Setelah mendengar tentang hasil yang buruk dari orang lain, kelompok Peng Zhuang yang beranggotakan 6 orang merasa jauh lebih baik. Karena orang lain membutuhkan waktu 1 bulan untuk menangkap sekitar 5 ikan, tidak mengherankan jika mereka tidak menangkap satu pun hanya dalam beberapa hari. Pada hari ke-8, kelompok Li Qiye bertemu dengan sekte yang sangat kuat. Mereka menyewa sebuah kapal feri yang sangat besar yang membawa banyak pemuda yang energi darahnya melonjak. Api ilahi di tubuh mereka membuat mereka semakin sulit didekati. Para pemuda ini nampaknya adalah anak-anak dari ras dewa dan mereka masing-masing memiliki aura yang menindas. Orang yang duduk di haluan adalah yang paling menakjubkan. Api yang menari-nari di tubuhnya berubah menjadi cincin dewa tepat di belakangnya, cincin itu membuatnya tampak seperti dilindungi oleh dewa. Qiurong Wanshui berbicara secara emosional setelah melihat perahu besar ini, bahkan negara percikan ilahi ada di sini. Pangeran percikan ilahi juga datang sendiri. Dia kemudian menyuruh pawang untuk mendayung perahu mengelilingi mereka. Berjalan jauh bukanlah gaya Li Qiye, jadi dia bertanya sambil tersenyum, mengapa kita menghindarinya? Peng Zhuang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, saudara Li berasal dari Sungai Seribu Ikan Mas, tetapi kamu tidak tahu tentang negeri percikan ilahi. Bagaimana dengan negara percikan ilahi? Li Qiye tersenyum dan bertanya tanpa peduli. Peng Zhuang menamparkan keningnya dan menjawab, saudara Li, informasi Anda terlalu ketinggalan zaman. Negeri percikan ilahi adalah salah satu silsilah paling kuat di awan jauh bagian selatanmu. Meskipun mereka bukan keturunan kaisar, mereka masih merupakan kekuatan besar kelas 1 dan hanya sedikit lebih lemah dari keturunan kaisar. Murid lainnya menambahkan, ya, saya mendengar bahwa mereka adalah ras dewa. Mereka menyebut diri mereka keturunan dewa sejati. Li Qiye tidak terkejut sama sekali saat dia memutar, begitukah? Dia bahkan tidak memedulikan garis keturunan kaisar, jadi kekuatan besar seperti negeri percikan ilahi tentu saja tidak bisa memasukinya. Bukan hanya itu, satu-satunya murid perempuan yang berbicara, saya mendengar bahwa putri percikan ilahi adalah dewi yang terkenal dan cantik dari awan jauh bagian selatan Anda. Dia akan menikah dengan Tuan Di Zuo. 1. Di Zuo sama dengan tahta kaisar, nama yang begitu kuat dan arogan. Siapa Di Zuo? Li Qiye memandangnya dan bertanya sekali lagi, seringai masih terlihat di wajahnya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja karena dia benar-benar tidak tahu siapa Di Zuo. Keenam murid itu bertindak seolah-olah mereka akan pingsan dan memandang Li Qiye seolah-olah dia adalah monster. Peng Zhuang menepuk keningnya sekali lagi dan dengan rasa sakit berkata, Saudara Li. Tidak mungkin, Saudara Li bahkan tidak tahu siapa Tuan Di Zuo. Dia adalah salah satu dari 3 pahlawan di dunia suci Nether kita. 3 pahlawan, siapa mereka?
Li Qiye tetap tidak menyadarinya. Peng Zhuang dengan cepat menjelaskan, Chan Yang, Di Zuo, dan Tian Lunhui adalah 3 jenius terkuat di dunia suci Nether kita. Kata orang ketiga ini mempunyai peluang terbesar untuk memikul kehendak surga di generasi ini. Sir Di Zuo memiliki latar belakang yang paling menakutkan, dia adalah satu-satunya keturunan tahta tulang segudang. 2. Tidak begitu yakin apakah ini nama atau gelar, tapi kemungkinan besar akan tetap dalam bentuk pinyin. Chan yang sama dengan Zen, Buddha, Yang, Di Zuo sama dengan tahta Kaisar, Tian Lunhui sama dengan samsara surgawi, siklus. Li Qiye tiba-tiba tersenyum seolah dia senang mengenali sebuah nama, tahta tulang segudang, aku pernah mendengar nama ini. Itu adalah keturunan dari 3 kaisar, kan? Silsilah dengan 3 kaisar, kan? Keenamnya merasakan pikiran mereka bergoyang, mereka merasa Li Qiye terlalu lambat. Peng Zhuang berteriak, kakakku, ini adalah satu sekte, 3 kaisar. Anda tahu betapa kuatnya Tuan Di Zuo. Orang-orang mengatakan bahwa bahkan penguasa surgawi dari generasi sebelumnya harus memperlakukannya dengan hormat. Jadi begitu, Li Qiye menjawab dengan datar. Bukan dia yang meremehkan orang lain, satu sekte, 3 kaisar adalah hal yang sangat normal menurutnya. Murid perempuan itu berkata, Putri Percikan Ilahi, perawan Phoenix Percikan Ilahi adalah pertunangan Tuan Di Zuo. Saya mendengar bahwa setelah berita pertunangan tersebut, menonjolkan negara Percikan Ilahi meningkat seperti kapal yang menghadapi ombak. Orang yang duduk di haluan tadi adalah Divine Spark Prince, adik dari Phoenix Maiden. Qiurong Wanshui menegaskan dari depan, negara Percikan Ilahi adalah kekuatan besar, jadi lebih baik bagi orang-orang seperti kita untuk menghindarinya. Masuk akal bagi Qiurong Wanshui untuk berhati-hati karena sifat suku kecilnya yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar seperti negara Percikan Ilahi. Negara ini dapat mengambil tindakan dan dengan mudah menghancurkan suku mereka, jadi dia secara alami akan menghindari keberadaan yang mengerikan seperti itu. Aku mengerti sekarang. Li Qiye menampilkan penampilan yang tercerahkan dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Qiurong Wanshui memperingatkan mereka, jika orang-orang dari awan jauh bagian selatan juga ada di sini, maka Necropolis akan menjadi sangat ramai di masa mendatang. Kami harus ekstra hati-hati dan tidak menimbulkan masalah. Sebagai kepala suku kecil yang hidup di antara kekuatan besar, dia dan suku bayangan salju harus sangat berhati-hati. Kelompok Li Qiye telah berada di Nightsea selama 10 hari dan akhirnya mendapatkan beberapa hasil. Jaring Li Qiye dan Qiurong Wanshui kosong sehingga murid terakhir yang mengekang jaringnya pada awalnya tidak memiliki terlalu banyak harapan, namun sebuah cahaya terang terpancar di dalam jaringnya yang diambil. Semua orang datang untuk melihat dan menemukan bahwa di dalam jaring ini ada seekor ikan kecil seukuran ibu jari, memancarkan sinar matahari. Rupanya diukir dari batu giok api saat nyala api membakar tubuh dengan kuat. Ikan malam yang, Qiurong Wanshui tersenyum setelah melihat ikan kecil ini, itu adalah senyuman indah yang menyerupai bunga peoni yang sedang mekar. Ikan malam yang, murid yang menangkapnya sangat bersemangat, terutama karena dialah yang pertama menangkapnya. Kami akhirnya mendapatkan sesuatu. Keenam anak muda itu melompat-lompat dengan gembira. Penangkapan ikan memotivasi anak-anak muda sehingga mereka berasumsi bahwa panen besar pasti akan terjadi. Namun, mereka tidak menangkap ikan lain pada 2 hari berikutnya. Qiurong Wanshui tetap tenang sementara keenamnya menjadi lebih tidak sabar. Kelompok Peng Zhuang mulai merata setelah gagal menangkap apapun selama 2 hari. Peng Zhuang berkata, Ais, sangat sulit menangkap ikan ini. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kami tidak akan menangkap lebih dari 2 ikan dalam 1 bulan penuh. Meskipun selama mereka terus membayar dengan darah panjang umur, mereka bisa tetap menyewa kapal feri, anak-anak muda menjadi semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Li Qiye pergi mencari Qiurong Wanshui. Dia memandang wanita dewasa dan terpesona ini dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya memandu hari ini? Meskipun Qiurong Wanshui sabar, Li Qiye tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka di Nightsea. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan yang membutuhkan Nightfish dalam jumlah besar. Qiurong Wanshui memperhatikannya beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya, baiklah, kamu bisa mencobanya. Setelah dia menyetujuinya, Li Qiye berkata kepada pawang yang duduk di belakang perahu, kami akan pergi ke sana. Pawang diam-diam mendayung perahu ke arah yang ditunjuk Li Qiye.
Seolah-olah pawangnya tidak terlihat, dia tidak pernah mengatakan apapun dan hanya melempar dengan pengendalian kapal feri, tidak pernah berpartisipasi dalam hal lain. Saat perahu kecil itu bergoyang maju mundur, Li Qiye diam-diam mengukur Night Sea. Dia perlu menghitung waktu dan lintasan perahu. Dalam jutaan tahun terakhir, ini bukan pertama kalinya dia menangkap Nightfish, jadi dia tahu lebih banyak daripada kelompok Yurong Wanshui. Setelah mengarungi ombak selama setengah hari, Li Qiye berkata dengan serius, berhenti di sini. Pawang menghentikan perahunya saat berhenti di laut yang gelap gulata ini. Li Qiye menahan nafasnya sambil menatap permukaan laut. Sikap seriusnya juga mempengaruhi Yurong Wanshui karena dia melakukan hal yang sama bersama sekelompok pemuda. Namun, mereka tidak melihat apapun. Night Sea sangat misterius, bahkan Heavenly Gazes pun tidak bisa melihat menembus udara yang gelap untuk menilai situasi di bawah, tidak peduli seberapa kuat orang tersebut. Waktu terus mengalir. Tiba-tiba, murid mata Li Qiye menyempit saat dia berteriak dengan serius, sekarang. Jatuhkan jaringnya. Lalu, dia segera melemparkan jaringnya ke Night Sea. Yurong Wanshui dan kelompok beranggotakan 6 orang juga melakukan hal yang sama. Salah satu murid bermaksud untuk segera menarik jaringnya, tapi dia dihentikan dengan nada serius. Li Qiye, jangan bergerak. Kelompok itu tidak berani bergerak dan hanya menatap laut seperti Li Qiye, namun mereka tidak melihat apapun. Setelah beberapa saat, Li Qiye akhirnya berteriak, tarik jalannya, sekarang. Dia kemudian menarik jaringnya sendiri. Suara membaik. Saat dia menarik jaringnya, sinar matahari menyilaukan muncul, memaksa semua orang menutup mata. Ada yang Nightfish di dalam jaringnya, berjuang untuk membebaskan diri, tetapi tidak ada gunanya. Li Qiye segera mengeluarkan ikan dari jaring dan melemparkannya ke dalam toples yang telah disiapkan sebelumnya agar tidak lolos. Suara membaik. Kelompok Yurong Wanshui juga menarik jaring mereka dan sinar matahari yang menyilaukan muncul sekali lagi. Cahaya tersebut menyebabkan kelompok tersebut terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Rahang penonton muda terbuka lebar untuk waktu yang sangat lama. Hanya satu pelepasan jaring mereka yang menghasilkan yang Nightfish lebih banyak daripada yang diperoleh ikan malam lainnya dalam sebulan penuh. Yurong Wanshui adalah yang paling cepat bereaksi ketika dia memberitahu anak-anak muda, cepat, tangkap ikannya. Dia kemudian mengeluarkan toples untuk memasukkan ikannya ke dalamnya. Anak-anak muda mendapatkan kembali kewarasannya dan segera memasukkan ikan mereka ke dalam toples juga. Mereka sangat gembira karena panen besar dari satu putaran membuat mereka tidak percaya. Saat kelompok Peng Zhuang akhirnya selesai menyimpan ikannya, kapal feri lain dengan gembira menunjukkan keberhasilan tangkapan Li Qiye, ada ikan di sana. Orang-orang dalam kelompok Peng Zhuang sudah tidak asing lagi dengan kapal feri ini, itu adalah musuh lama mereka, Tuan Muda Awan Hitam dan murid-murid lainnya. Lepaskan jaringnya. Tuan muda itu memperhatikan tangkapan Li Qiye sehingga ia segera memerintahkan para murid di kapal untuk menebarkan jala mereka ke laut juga. Semua murid melakukannya lalu menarik jala mereka, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Melihat jaring yang kosong, tuan muda itu dengan marah menghentakkan kakinya dan berseru, terlambat. Haha, hantu hitam kecil, kalian sudah terlambat. Peng Zhuang cukup senang melihat kekurangan hasil di sisi lain, ikan sudah kabur tadi malam. Tuan muda tidak percaya pada sihir, jadi dia berteriak lagi, lepaskan jaringnya. Mereka ingin menangkap ikan dalam jumlah besar seperti yang dilakukan kelompok Li Qiye sebelumnya, namun setiap kali mereka menebarkan jala, hasilnya nihil. Sebelumnya, tuan muda melihat, dengan mata sendiri, bagaimana kelompok Peng Zhuang berhasil menangkap yang Nightfish tepat di tempat ini. Namun, usahanya yang terus-menerus berakhir dengan kegagalan. Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah suku awan hitam, jadi dia berkata, ayo kita pergi. Dengan pemahamannya yang luar biasa tentang Night Sea, dia tahu bahwa ketika dia menghentikan kawanan ikan itu, tidak akan ada lagi ikan yang datang dalam waktu lama. Pawang sekali lagi mendayung di bawah arah Li Qiye. Peng Zhuang dengan gembira menawarkan tangan kepada Tuan Muda Awan Hitam sebelum pergi dan berteriak, hantu hitam kecil, kalian dapat meluangkan waktu, pamanmu akan pergi sekarang. Tuan muda itu bertambah karena marah ketika matanya gagal menyembunyikan kemarahannya, dia hanya bisa menyaksikan kelompok Peng Zhuang pergi. Li Qiye menyuruh pawangnya untuk pergi ke area tertentu di laut sebelum berhenti.
Dia kemudian mengatakan kepada kelompok tersebut, kami akan bermalam di sini dan menebarkan jaring kami sekitar tengah malam. Dia kemudian duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat setelahnya. Anak-anak muda saling memandang dengan penuh semangat saat mereka berkumpul. Peng Zhuang bertanya, saya menangkap 10 yang nightfish, bagaimana dengan kalian? Seorang murid menghitung ikannya dan dengan gembira berseru, 15. Beberapa orang membutuhkan waktu 1 bulan untuk menangkap 3 hingga 5 ikan, sementara satu jaring mereka menghasilkan beberapa lusin ikan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terlalu bersemangat. Satu-satunya murid perempuan dalam kelompok itu adalah yang paling gembira karena dia mendapatkan tangkapan terbaik, saya mendapat 18. Keenamnya berbicara sebentar dengan gembira. Peng Zhuang kemudian berkata, wah, saudara Li adalah bintang keberuntungan kita. Kami mendapat panen yang sangat besar kali ini. Haha, saudara Li benar-benar luar biasa. Yang lain menambahkan, ya, meskipun kami tidak menangkap apapun dalam 10 hari terakhir, kali ini kami mendapat begitu banyak. Ini bernilai 1 bulan bagi orang lain. Mereka merasa sangat beruntung setelah panen besar yang dihasilkan dari bimbingan Li Qiye. Hanya Qiurong Wanshui yang teringat saat dia melihat Li Qiye bermeditasi. Dia pasti tidak percaya bahwa panen yang berlimpah ini hanya berasal dari keberuntungan. Dia telah datang ke Naitsea beberapa kali sebelumnya, tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang menangkap beberapa lusin ikan dalam satu putaran. Panen ini terlalu besar. Terlebih lagi, lokasi tersebut tidak dipilih secara kebetulan karena Li Qiye jelas-jelas memilihnya dengan sengaja. Mungkinkah Li Qiye tahu di mana ikan-ikan itu berada di Naitsea? Setelah memikirkan hal ini, dia merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil. Dikatakan bahwa yang nightfish sangat tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang tahu di mana mereka akan muncul. Bahkan paragon berbudi luhur pun tidak dapat menghitung waktu atau lokasi ikan tersebut. Namun, jika itu terjadi, lalu bagaimana Li Qiye memilih lokasi seperti itu? Qiurong Wanshui sangat bingung. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadap Li Qiye. Kelompok Peng Zhuang ceroboh sejak mereka masih muda, tapi dia dengan jelas menyadari bahwa Li Qiye sengaja mengikuti mereka. Sepanjang perjalanannya, Li Qiye cukup sopan dan patuh. Dia merasa bahwa dia agak bermasalah, tapi dia tidak pernah melakukan apapun terhadap mereka, jadi dia perlahan menjadi nyaman. Meskipun pelepasan jaring mereka menyebabkan keraguannya muncul kembali, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa namanya adalah Li Qiye dan dia berasal dari awan jauh bagian selatan, tidak ada yang lain. Pada tengah malam, Li Qiye, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba berdiri dan memerintahkan kelompok tersebut, bersiaplah. Sekelompok pemuda yang sedang bermeditasi bangun dan memungut jalannya dengan penuh semangat. Li Qiye melihat ke arah bayangan langit lalu ke arah lain sebelum memberitahu semua orang, kali ini kita harus cepat, hanya sedikit terlambat dan kita akan kehilangan kesempatan. Anak-anak muda mengingat kata-katanya sambil mencengkeram jala mereka erat-erat. Li Qiye menatap laut tanpa berkata apapun lagi. Anak-anak muda menahan napas dan menirunya. Qiurong Wanshui juga cukup gugup saat dia melihat ke arah laut. Menit-menit mulai berlalu dan, hanya dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Li Qiye tetap tidak bergerak seperti patung kayu, menatap Naitsea. Sebelum ada yang menyadarinya, 2 jam telah berlalu dan Li Qiye masih belum bergerak, dia hanya menatap laut. Selama ini, mereka tidak melakukan apapun, sehingga kelompok Peng Zhuang menjadi tidak sabar. Peng Zhuang ingin bertanya pada Li Qiye, tapi Qiurong Wanshui menenangkan kepalanya ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka tidak mengganggunya. Keenamnya menenangkan diri dan menahan napas sambil memandangi permukaan laut. Pada saat ini, Li Qiye kemudian berteriak, lepaskan jaringnya. Li Qiye melepaskan jaringnya secepat kilat. Qiurong Wanshui dan keenamnya tidak berani ragu, mereka melepaskan jaringnya dengan kecepatan tercepat. Namun, jaringnya baru turun sesaat sebelum Li Qiye berteriak lagi, tarik ke atas, cepat. Lalu, Li Qiye menarik jaringnya sendiri. Suara membaik. Ketujuh orang itu juga menarik perhatian jala mereka dan mendapati diri mereka tercengang. Cahaya seterang matahari menyinari sekelilingnya, mengubah malam laut menjadi siang hari, seolah-olah matahari terbit dari jaring mereka. Tangan mereka terasa berat karena banyak sekali ikan seukuran jari yang melompat-lompat ingin lepas dari kungkungannya.
Mereka belum pernah melihat ikan sebanyak ini cukup untuk menakut-nakuti seseorang sampai mati. Bahkan Qiurong Wanshui terkejut hingga suara Li Qiye terdengar di telinga, tangkap mereka, cepat. Tubuhnya bergetar sekali, lalu dia buru-buru menangkap ikannya. Keenam anak muda itu pun menenangkan diri dan sibuk menangkap ikannya sendiri. Tangan mereka kegirangan saat mencoba menyimpannya. Sebagai ketua, Qiurong Wanshui bisa dikatakan paling tenang, tapi saat ini, pipinya memerah karena kegembiraan. Di matanya, ini sungguh luar biasa. Setelah menyimpan ikannya, salah satu murid mulai menghitung dan kemudian berteriak, "Ya Tuhan, saya punya total 86. Satu-satunya murid perempuan melompat dan berseru, saya punya 107. Dia kemudian mencium pipi Li Qiye dan dengan gembira menyatakan, "Saudara Li, kamu terlalu luar biasa." Li Qiye sambil tersenyum tenang dan berkata, "Kamu menganiaya saya." Murid perempuan yang malu melepaskan Li Qiye, tapi dia masih sangat bersemangat. "Ciuman bukanlah apa-apa." Peng Zhuang tersenyum dan menyatakan, "Jika saudara Li ingin aku menciummu, aku akan sangat senang melakukannya." Murid-murid lainnya tertawa dan mulai bermusuhan seolah-olah mereka semua akan mencium Li Qiye. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih kepada laki-laki, tapi perempuan bisa datang untuk mencium. Bagaimana dengan kepala Qiurong? Maukah kamu memberiku ciuman?" "Saya tidak keberatan." Keenam anak muda itu tidak seberani Li Qiye, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka mundur menghadap ke arah lain, berpura-pura tidak mendengar apapun. Pipi Qiurong Wanshui memerah ketika dia dengan cepat mengkonsolidasikan isi perutnya sebagai jawaban, "Tidak, terima kasih." Dia agak marah di dalam. Li Qiye, yang selama ini berperilaku sangat baik, tiba-tiba berani menggodanya saat ini. Bocah cilik ini sekarang terlalu berani. "Tidak apa-apa, kamu memilih untuk menyerah pada kesempatan ini." Li Qiye memutar dan berkata. Godaan Li Qiye membuat Qiurong Wanshui sedikit risih. Ingatlah bahwa dia adalah seorang pemimpin yang disegani di suku bayangan salju, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah setelah digoda oleh bocah nakal. Sementara itu, kelompok muda beranggotakan 6 orang tenggelam dalam kegembiraan. Peng Zhuang tidak mau bertanya, "Saudara Li, bagaimana kamu tahu tempat ini punya ikan malam yang untuk ditangkap?" "Ini terlalu sulit dipercaya. Intuisi, itu hanya intuisi." Li Qiye tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah tinggal di Naitsea selama 10 hari, tiba-tiba saya merasa bisa merasakan ikan di laut." Setelah mendengar tanggapan ini, kelompok beranggotakan 6 orang itu mempercayainya, "Benarkah? Mengapa mereka tidak mempunyai intuisi seperti itu?" Li Qiye tersenyum dan berkata, "Mengapa saya berbohong kepada kalian? Saya sangat sensitif sejak usia muda, jadi jika saya tinggal di suatu tempat untuk sementara waktu, saya akan mulai merasakan beberapa hal." "Oh, jadi itu wajar." Keenamnya merasa penjelasan ini dapat dipercaya. Jika tidak, bagaimana seseorang menjelaskan persepsi Li Qiye terhadap Yang Nightfish? Dibandingkan dengan 6 orang yang lebih muda, Qiurong Wanshui tidak begitu mudah mempercayai Li Qiye. Pada akhirnya, seorang kepala suku tetaplah seorang kepala suku, jadi dia memiliki lebih banyak pengetahuan. Dia tidak percaya intuisinya dan merasa bahwa dia memiliki rahasia tersembunyi. Dia merasa aneh bahwa Li Qiye mengetahui waktu dan lokasi Yang Nightfish secara pasti. Dia melihat, berharap menemukan beberapa petunjuk, tetapi tidak ada petunjuk sekeras apapun dia berusaha. Li Qiye memandangi laut yang bergerak dan berkata, "Kita pergi sekarang." Pawang kemudian mengikuti arah Li Qiye saat mereka menghilang lebih jauh di Naitsea. Hari-hari berikutnya, Li Qiye terus berpindah lokasi, dan mereka memperoleh hasil panen yang bagus setiap saat. Sepertinya olah tidak ada apapun di laut misterius ini yang bisa luput dari pandangan. Kelompok beranggotakan 6 orang tenggelam dalam kegembiraan, mereka merasa intuisi Li Qiye terlalu ajaib. Sayang sekali hal itu merupakan karakteristik alami, jika tidak, mereka pasti ingin memilikinya. Berbeda dengan yang muda, hasil panen yang melimpah setiap hari menyebabkan Qiurong Wanshui menjadi semakin mencurigakan. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu selain intuisi, tapi dia tidak bisa menentukannya sama sekali. Di luar kegembiraan dan ketidakpercayaan pada kuantitas Yang Nightfish, dia menjadi lebih waspada. Dia bertanya-tanya orang seperti apa Li Qiye itu.
Kenapa dia ingin pergi bersama suku bayangan salju? Karena Li Qiye bisa menangkap begitu banyak ikan sendirian, tidak ada alasan dia pergi bersama mereka. Dengan kemampuan menebak mana ikan itu akan muncul, dia akan menjadi tamu yang disambut baik di garis keturunan kaisar manapun. Namun, dia akhirnya memilih untuk pergi bersama mereka, jadi Qiurong Wanshui berspekulasi lama tentang alasan mengapa dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Secara teori, tidak ada sesuatu pun yang berharga di suku bayangan salju bagi Li Qiye. Itu hanyalah suku kecil, mereka tidak memiliki harta karun tertinggi atau hukum prestasi tertinggi. Jika dia menyampaikan keahliannya untuk bekerja pada kekuatan besar atau keturunan kaisar, dia pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini adalah pertanyaan besar lainnya dalam pemikiran, selain kemampuan Li Qiye dalam memprediksi ikan. Jika menangkap yang Nightfish berkeliaran di sini, mengapa penduduk Necropolis tidak menangkapnya sendiri? Qiurong Wanshui menjawab dengan serius, ikan ini tidak mudah ditangkap. Itu semua karena bangsawan muda Li mengerti. Meskipun banyak pertanyaan dan keraguan, Li Qiye telah membawa banyak manfaat bagi mereka, jadi dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Ah, aku hanya bertanya-tanya dengan santai. Peng Zhuang dengan cepat berkata, Saudara Li, bagaimana kalau kamu datang ke suku bayangan salju kami? Meskipun kami tidak memiliki anggota manusia, saya yakin ketua dan tetua akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Qiurong Wanshui berkata dengan nada serius, Peng Zhuang, jangan mengoceh omong kosong. Meskipun baru berusia 30 tahun, Qiurong Wanshui adalah kepala suku dan dia memiliki prestise yang tinggi di sukunya. Peng Zhuang tidak berani melanjutkan topik setelah kata seru, jadi dia segera menutup mulutnya setelah dengan nakal menjulurkan lidahnya. Satu-satunya murid perempuan yang penasaran bertanya, jika Nightshade ada di dalam Necropolis, mengapa hantu di sana tidak menangkap mereka? Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia kemudian melihat ke arah Qiurong Wanshui. Qiurong Wanshui bertekad untuk berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Legenda mengatakan bahwa sentimen di Necropolis tidak bisa sampai ke tempat ini. Mereka bukanlah hantu atau makhluk hidup sebenarnya, mereka hanyalah benda tanpa tubuh. Jika mereka datang ke Nightshade, maka mereka akan langsung menghilang. Peng Zhuang melihat ke arah pawang di belakang dan berkata, tidak heran mengapa pawang memiliki tubuh. Setelah mereka tinggal bersama, suku bayangan salju memahami bahwa para penangan ini berbeda dari hantu di Necropolis. Hantu-hantu itu tidak mempunyai tubuh sedangkan para penagannya mempunyai tubuh. Di bawah kepemimpinan Li Qiye, kelompok ini mendapatkan hasil panen yang cukup menakutkan setelah menangkap ikan selama 1 bulan penuh. Hari ini, Li Qiye memandang ke langit dan menyatakan, besok akan menjadi putaran terakhir kita. Kalau begitu, kita akan meninggalkan Nightshade. Oke, kelompok 6 orang itu menjawab dengan penuh semangat. Mereka punya banyak ikan, jadi mereka siap kembali ke pantai untuk berdagang dengan penghuni Necropolis. Mungkin mereka bahkan bisa menukarkan harta karun yang menakjubkan. Berbeda dengan pemuda yang bahagia, pemimpin yang tenang, Qiurong Wanshui memandang Li Qiye yang sedang duduk dengan tenang di haluan kapal. Dia kemudian duduk di sebelahnya. Keenam pemuda itu melihat kepala suku duduk di sebelah Li Qiye, jadi mereka saling bertukar mata dan berbalik, berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Li Qiye dengan tenang duduk di haluan kapal dan tersenyum pada Qiurong Wanshui, yang duduk di dekatnya. Dalam hal keindahan dan daya tarik, Qiurong Wanshui jauh dari level Chen Baojiao. Namun, Chen Baojiao tidak memiliki pesona dewasa atau kecepatan yang seperti Qiurong Wanshui. Chen Baojiao adalah seorang wanita cantik yang membawa malapetaka dan kesedihan kerajaan, seorang penyihir wanita tertinggi yang merenggut jiwa orang lain hanya dengan sekali pandang. Qiurong Wanshui juga sangat cantik, terutama pesona dewasanya yang tidak berbeda dengan buah persik matang yang menyebabkan jantung berdebar lebih cepat. Orang-orang akan semakin mencintainya jika mereka semakin sering mengenalnya. Apakah ketua Qiurong ingin mengatakan sesuatu? Li Qiye melihat ke arah wajahnya yang mesra dan bertanya dengan tenang. Hati Qiurong Wanshui dipenuhi dengan emosi saat dia melihat pria yang, meskipun jauh lebih muda darinya, tampak begitu mistis. Li Qiye sangat biasa dalam hal wajah dan auranya. Namun, ketika seseorang lebih sering berinteraksi dengannya, mereka akan berpikir penuh misteri.
Dia akan membuat orang lain merasa seperti mereka tersedot seolah-olah dia adalah lubang hitam yang tidak bisa dihindari. Apa tujuan bangsawan muda Li datang ke Necropolis kali ini? Qiurong Wanshui merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang menghantuinya. Qiurong Wanshui berharap bisa berbicara secara nyata dengan Li Qiye jika mereka ingin terus tinggal bersama di Necropolis karena mereka tidak tahu apa-apa tentang dia. Li Qiye tidak menjawab pertanyaannya namun malah bertanya, apa tujuan Chief Qiurong di Necropolis? Dia menyaksikan saat dia bertemu dengan berkumpulnya, tepat ke matanya yang jernih dan cerah. Mereka saling berpandangan sebentar, dan Qiurong Wanshui adalah orang pertama yang diubah. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum dengan tegas berkata, jika kita berada di pihak yang sama, maka kita perlu bekerja sama. Jika Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda. Kali ini, saya datang ke Necropolis untuk menemukan sesuatu yang telah hilang dari suku saya. Karena dia menginginkan percakapan yang tulus dengan Li Qiye, dia mengungkapkan kebenarannya setelah memikirkannya sebentar. Jadi itulah masalahnya. Li Qiye tersenyum dan menjawab. Dia memahami kekhawatirannya, jadi dia melanjutkan dengan mengatakan, saya tidak keberatan memberitahu Anda, saya datang kali ini untuk menemukan sesuatu tertentu. Apa yang kamu cari? Qiurong Wanshui bertanya lebih lanjut. Li Qiye tidak menjawab. Dia menatap wajahnya yang seputih salju dan bertanya, Kepala Qiurong, barang apa yang hilang dari sukumu? Qiurong Wanshui terdiam. Masalah ini sangat penting bagi suku tersebut, jadi dia tidak bisa sembarangan memberitahu orang luar. Li Qiye mengamati pemandangan perenungannya yang cermat. Ia kemudian bertanya, kita tidak akan membicarakan masalah ini lagi, kita bisa membicarakan tentak gerhana secara tiba-tiba. Pada hari itu, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Li Qiye mengetahui banyak hal dari Peng Zhuang, tapi dia sekarang meminta Qiurong Wanshui untuk mengonfirmasinya. Alasannya sangat sederhana, setiap kali Peng Zhuang berbicara tentang tangan raksasa dari makam utama yang tidak menyenangkan, Qiurong Wanshui akan berteriak padanya untuk berhenti. Hal ini membuat Li Qiye percaya bahwa dia mengetahui satu atau dua hal tentang hal itu. Qiurong Wanshui kembali untuk melihat kelompok muda beranggotakan 6 orang. Mereka duduk di ujung yang lain dengan punggung menghadap ke arah Li Qiye dan sepertinya tidak memperhatikan mereka. Jadi bangsawan muda Li datang karena masalah ini. Qiurong Wanshui telah mengisyaratkan kemungkinan ini sejak awal karena Li Qiye telah menunjukkan ketertarikannya pada masalah ini sejak awal. Li Qiye tidak menyembunyikan apapun dan tersenyum, bisa dibilang begitu. Saya yakin Anda mengetahui satu atau dua hal, jadi bisakah Anda memberitahu saya? Qiurong Wanshui merenung sejenak sambil melihat Li Qiye yang dengan tenang menunggu jawaban. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya setuju. Tepat setelah itu, dia mengenang, tangan mengerikan yang dibicarakan Peng Zhuang. Memang benar ada di sana. Pada hari terjadinya gerhana, saya menyerap energi duniawi sambil melihat ke arah makam utama yang tidak menyenangkan. Dia berhenti sejenak di sini. Kemudian, Li Qiye tidak terlalu cemas karena dia yakin dengan apa yang telah terjadi. Qiurong Wanshui mengambil nafas yang menenangkan dan akhirnya melanjutkan, tepat ketika langit tidak lagi gelap, aku melihat makam utama yang tidak menyenangkan terbuka. Peng Zhuang tidak yakin akan melakukan hal ini karena dia benar-benar ketakutan setelah melihat tangan raksasa itu, tetapi Qiurong Wanshui terus menatap kuburan itu. Ketika gerhana selesai, Qiurong Wanshui tercengang dengan pembukaan kuburan karena hal itu tampaknya mustahil. Kuburan sudah lama tidak dibuka, dan dia mendengar bahwa diperlukan kunci. Nenek moyangnya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan kunci khusus ini. Inilah alasan mengapa dia menganggap semuanya aneh, semua ini mengandung rahasia tanpa sepengetahuannya. Setiap kali Peng Zhuang mengungkitnya, dia segera membungkamnya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah pada suku bayangan salju. Setelah mendengarkan ingatannya, Li Qiye tersenyum dan berkata, jadi begitu. Sekarang, dia benar-benar yakin dengan kejadian yang terjadi. Ini berarti dia benar-benar harus mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam kubur. Qiurong Wanshui melirik ke arahnya dan bertanya, karena saya telah mengungkapkan hal-hal yang ingin diketahui bangsawan muda, bisakah Anda memberitahu saya satu hal? Tolong pergilah. Li Qiye dengan tenang berkata, saya akan dengan senang hati mengungkapkan apa yang saya beritahu kepada kepala Qiurong.
Dia kemudian bertanya, bagaimana Anda mengetahui lokasi di mana yang Nightfish akan muncul? Hasil panen mereka terlalu mengejutkan. Pernah ada seorang keturunan dari keturunan kaisar yang membawa harta karun tertinggi ke Nightsea, namun hasil panen orang ini sepanjang tahun tidak sebanding dengan jumlah yang diperoleh Li Qiye hanya dalam 1 bulan. Masalah ini selalu melekat di pikiran Qiurong Wanshui. Li Qiye tersenyum dan berkata, jadi ketua Qiurong tidak mempercayaiku. Sejujurnya, intuisi saya sudah sangat sensitif sejak kecil, terutama ketika saya tinggal di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Itu adalah anugerah alami sejak lahir. Qiurong Wanshui dengan marah menyorotinya karena dia telah ditipu. Dia sama sekali tidak percaya omongan kosongnya. Jika ikan di Nightsea ini bisa ditangkap dengan intuisi, maka mereka pasti sudah punah. Li Qiye hanya mengeluarkan ekspresi marah dan merah indah dari Qiurong Wanshui. Dia tidak bisa menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dia menghabiskan banyak upaya di Necropolis. Dalam jutaan tahun terakhir, setidaknya setengah dari jumlah kuburan yang terungkap berisi jejak gagak hitam, Li Qiye. Tidak mudah untuk menemukan kunci makam perdana yang tidak menyenangkan karena seseorang harus berkumpul dengan penghuni Necropolis. Meskipun mengeluarkannya dengan mudah karena seseorang hanya membutuhkan yang Nightfish yang cukup untuk menukar barang yang mereka inginkan, persyaratan yang paling penting adalah menemukan orang yang tepat, bukan hantu yang tepat. Li Qiye telah membuka kuburan itu beberapa kali. Terkadang dia sendirian, terkadang dia punya teman, namun, setiap kali membutuhkan yang Nightfish dalam jumlah besar. Karena ikan ini, Li Qiye telah mempelajari Nightsea sejak lama. Dia bahkan pernah tinggal di Necropolis selama 1 generasi. Dapat dikatakan bahwa saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami Nightsea dan Necropolis lebih baik daripada Li Qiye. Qiurong Wanshui berkata dengan putus asa, Li bangsawan muda, bahkan jika kamu tidak ingin mengatakan kebenaran, kamu tidak perlu mencari alasan untuk membodohiku. Sebagai kepala suku, dia selalu cerdik dan berhati-hati, tapi kali ini, ditipu oleh Li Qiye telah berdampak besar padanya. Oh, sepertinya aku telah menyakiti perasaan ketua Qiurong. Li Qiye dengan terkejut berseru, jika memang demikian, maka saya harus mencoba memberikan perbaikan untuk lebih memperbaiki hubungan kita. Ini salahku karena tidak memperhatikan kasih sayangmu lebih awal. Anda, payudara lembut Qiurong Wanshui digerakkan ke atas dan ke bawah seperti gelombang yang kuat saat dia menatap Li Qiye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, iblis kecil ini terlalu sombong. Dia bahkan berani menghadiahkannya. Ini keterlaluan. Sebelumnya, dia merasa iblis kecil ini berperilaku sangat baik. Tapi sekarang, sudah jelas bahwa itu semua hanyalah akting, dia hanyalah serigala berbulu domba. Li Qiye tetap ceria seperti biasanya dan tidak takut dengan kemarahannya. Dia menatap lurus ke matanya sambil memasang penampilan polos. Penampilan Li Qiye yang sangat menawan membuat Qiurong Wanshui tidak berdaya karena hal itu berhenti untuk berakting. Saat mereka berbicara, Peng Zhuang dan para pemuda lainnya saling berbisik tentang keduanya. Peng Zhuang dengan lembut berbisik, menurutku saudara Li dan ketua kita cukup cocok. Mustahil, murid perempuan itu mengisyaratkan dan menjawab, saudara Li kira-kira seusia kita, tetapi ketua kita sedikit lebih tua. Pepatah lama mengatakan, usia bukanlah penghalang. Peng Zhuang dengan nakal melanjutkan, saya merasa bahwa ketua kita sangat menghormati saudara Li, apakah kalian tidak melihatnya? Dia melamun saat melihatnya. Jika Qiurong Wanshui tahu bahwa fokusnya pada Li Qiye telah disalahpahami oleh kelompok Peng Zhuang, dia pasti akan menjadi gila. Saya pikir itu benar. Murid lain menambahkan, bagaimana kalau setelah kita kembali ke pantai, kita memberi mereka waktu sendirian. Mereka berenam menyebarkan licik. Mereka ingin menyemangati dan mempertemukan pemimpin mereka dan Li Qiye bersama-sama. Bagaimana perasaan Li Qiye dan Qiurong Wanshui jika mereka mengetahui masalah nakal ini? Hari ini adalah terakhir kalinya kelompok Li Qiye melepaskan jaringnya. Tarik mereka ke atas. Setelah 1 bulan berlalu, kelompok itu cukup tenggelam satu sama lain. Dengan perintahnya, semua orang menarik jalannya. Cahaya keemasan muncul bersamaan dengan jaring saat yang Nightfish melompat terlihat di mana-mana. Ini bukanlah panen pertama mereka, bisa dikatakan bahwa selama bulan ini, mereka telah menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Meski begitu, melihat jaring yang penuh ikan tetap membuat mereka takjub.
Kelompok ini sudah sangat terbiasa menyimpan ikan dalam toples. Semua orang merasa puas dan gembira dengan panen yang begitu besar. Peng Zhuang dengan emosional berkata, saya khawatir kami menangkap lebih banyak dalam 1 bulan dibandingkan yang lain dalam 3 tahun. Dia mengerti bahwa ini semua karena Li Qiye. Tanpa dia, mereka tidak berbeda dengan petani biasa, tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan keturunan kekuatan besar. Jangan bergerak. Saat ini, Li Qiye sedang menatap laut dengan intens, tiba-tiba, dia kemudian mengeluarkan sinar yang menakutkan. Kelompok Qiurong Wanshui dikejutkan oleh sikap Li Qiye saat mereka menahan napas. Karena mereka tersesat, tidak ada yang berani bergerak. Li Qiye tiba-tiba melepaskan jaringnya dan menariknya kembali dengan kecepatan luar biasa. Menabrak. Sebelum jaring diambil, laut sudah menimbulkan gelombang seolah-olah monster raksasa telah ditangkap. Sisanya ketakutan. Mereka telah menangkap banyak yang night fish, tetapi tidak pernah terjadi cuplikan seperti itu. Qiurong Wanshui ingin membantu Li Qiye menarik jaringnya, tapi dia tiba-tiba menangis keras saat kapal feri itu berguncang maju mundur. Dia mengerahkan seluruh energinya dan melentukan tubuhnya untuk menarik jaring ke atas. Saat jaring berhasil ditarik, gelombang cahaya terang menusuk mata kelompok itu dengan rasa sakit. Mereka kemudian memperhatikan dengan cermat dan menemukan ada penyu di dalam jaring. Kura-kura itu berukuran sebesar telapak tangan dan terdapat api yang berkobar di tubuhnya. Api ini terbuat dari hukum ketuhanan universal dalam bentuk rantai. Dan setiap rantai merupakan Grand Dao yang sangat mendalam. Kura-kura kecil itu memancarkan sinar cahaya menyilaukan yang menembus mata penonton seperti jarum. Kelompok itu tercengang karena mereka telah menangkap ikan selama lebih dari 1 bulan, namun mereka tidak pernah menangkap apapun selain yang night fish. Qiurong Wanshui telah datang ke Night Sea beberapa kali, dan dia mendengar bahwa hanya ada yang night fish di laut ini, tidak ada yang lain. Ini adalah kebenaran dan bukan sesuatu yang hanya terbatas pada dirinya saja. Tak seorang pun yang datang ke Night Sea pernah menangkap apapun selain ikan. Jadi hari ini, ketika Li Qiye menangkap kura-kura aneh, bagaimana mungkin kelompok Qiurong Wanshui tidak terkejut? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Barang bagus. Li Qiye senang melihat kura-kura itu masuk ke dalam jaring. Ia bergerak secepat kilat untuk menangkap penyu yang hendak melepaskan diri dari jaring tersebut. Ada harta karun di sana. Tepat ketika Li Qiye meraih kura-kura itu, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Qiurong Wanshui mendongak dan melihat 2 feri mendekat dengan cepat. Saat mereka mendekat, Li Qiye sudah memasukkan kura-kura itu ke dalam toples harta karun. Dia dengan lembut menamparnya setelah menutup-tutupnya. Kali ini merupakan panen yang sangat bermanfaat, dia tidak menyangka bisa menangkap hal seperti itu. Beberapa generasi yang lalu ketika Li Qiye tinggal di Night Sea, dia pernah menangkap kura-kura seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, diperlukan perhitungan yang lama untuk menangkapnya, sehingga pertemuan ini hanya bisa digambarkan sebagai dia yang sangat beruntung. Hati Qiurong Wanshui tenggelam saat dia melihat orang-orang di 2 feri mendekat. Siapa lagi selain suku Awan Hitam dan suku Bulan Yin? Fakta bahwa kedua suku ini melakukan perjalanan bersama bukanlah hal yang baik bagi suku Bayangan Salju. Pangeran Bulan Yin tertarik pada Qiurong Wanshui, jadi setelah pergi ke Night Sea, dia ingin menangkap ikan dan mencarinya, berniat untuk pergi bersama. Sang pangeran kemudian secara kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Awan Hitam. Suku Awan Hitam jauh lebih lemah dibandingkan suku Bulan Yin, sehingga Tuan Muda sengaja berteman dengan suku Bulan Yin. Dia menceritakan kepada pangeran bagaimana dia bertemu dengan kelompok Qiurong Wanshui yang berhasil menangkap puluhan yang night fish hanya dalam 1 sesi. Dibandingkan dengan Tuan Muda yang bodoh, Pangeran Bulan Yin adalah keturunan dari kekuatan besar kelas 2, seseorang yang memiliki pengetahuan luas. Ia langsung merasa aneh setelah mendengar cerita tentang tangkapan hebat ini. Orang-orang di perahu yang sama yang semuanya mendapatkan panen yang begitu besar harus disebut sebagai suatu keajaiban. Hanya ada satu penjelasan, yaitu kelompok Qiurong Wanshui telah bertemu dengan sekolah yang night fish. Dia telah memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok Qiurong Wanshui hari ini. Namun, sebelum dia bisa menyapanya, dia melihat hasil Li Qiye. Menangkap penyu menyebabkan jantungnya bergetar. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menangkap ikan selain ikan di Night Sea.
Dia segera memahami bahwa kura-kura ini luar biasa, benda yang benar-benar mengejutkan dunia. Necropolis selalu memiliki legenda tentang benda-benda menakjubkannya. Meskipun Pangeran Bulan Yin tidak mengetahui kura-kura apa itu, keberadaan yang hidup di Night Sea di tengah-tengah Nightfish pasti luar biasa, jadi dia langsung menginginkannya. Pangeran Bulan Yin mengulurkan tangan dan tersenyum, selamat kepada kelompok Nona Qiurong karena mendapatkan panen yang luar biasa. Setelah melihat Tuan Muda Awan Hitam dan Pangeran Bulan Yin bepergian bersama, rombongan pemuda Peng Zhuang segera menjadi gelisah. Meskipun mereka tidak takut dengan suku Awan Hitam, mereka tidak boleh macam-macam dengan suku Bulan Yin. Dengan jantungnya yang berdebar kencang, Qiurong Wanshui tersenyum menjawab, Pangeran Yin Mun terlalu baik, itu bukanlah sesuatu yang hebat. Kami hanya mengumpulkan lebih dari 10 ikan dalam 1 bulan, jadi biasa saja. Itu sudah lumayan. Pangeran Bulan Yin menyambutnya dengan senyuman. Dia kemudian melihat ke arah Li Qiye dan bertanya, tadi, saya melihat adik kecil ini menangkap seekor kura-kura dengan bentuk yang aneh. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengeluarkannya agar saya dapat melihatnya. Jika bukan karena kehadiran Qiurong Wanshui, sang pangeran akan terlalu malas untuk repot-repot berbicara dengan Li Qiye. Di perbatasan Nether bagian timur, manusia junior bukanlah apa-apa, dia bisa dengan mudah dan langsung merebut kura-kura itu darinya. Tidak, Li Qiye terlalu malas untuk menatap sang pangeran karena dia tahu apa yang ada dalam pikiran sang pangeran. Senyuman di wajah sang pangeran membeku ketika dia berbicara dengan masam, aku suka mengoleksi benda-benda aneh, dan kura-kura adikku sangat cocok dengan seleraku. Bagaimana kalau menjualnya padaku? Saya akan membayar 2000 keping giok suci kuno. Kata-katanya membuat kesal kelompok Peng Zhuang. Meskipun 2000 giok suci kuno memang merupakan harga yang sangat mahal bagi sebuah sekte kecil, bahkan ikan malam yang pun dijual dengan harga yang sangat tinggi, apalagi kura-kura misterius. Harga sang pangeran jelas-jelas berusaha mengambil keuntungan dari mereka. Mari kita kembali ke pantai. Li Qiye tidak repot-repot membuang waktu, jadi dia menyuruh pawangnya untuk kembali. Tuan Muda Awan Hitam ingin menjilat Pangeran Bulan Yin jadi dia berteriak pada Li Qiye, hei, manusia junior, apakah kamu mendengar apa yang ditanyakan pangeran tadi? Li Qiye juga mengabaikan Tuan Muda itu, memicu ekspresi buruk Pangeran Bulan Yin. Sang pangeran kemudian berkata dengan nada serius, teman kecil, jangan terlalu sombong di jalan. Tempat ini adalah perbatasan Nether, ini bukan tempat untuk kalian manusia. Di tempat ini, Anda harus mengetahui kesopanan. Jika Anda melihat suku hantu, Anda harus memanggil mereka tuan, mengerti? Hati Qiurong Wanshui mencelos. Dia tahu bahwa Pangeran Bulan Yin hanya mencari alasan. Meskipun perbatasan Nether adalah wilayah ras hantu, kecuali ada konflik kepentingan, mereka jarang peduli dengan manusia. Dengan sang pangeran yang besarnya ras hantu, seseorang dapat dengan mudah menebak niatnya. Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah sang pangeran saat dia dengan tenang menjawab, jadi bagaimana jika itu adalah perbatasan Nether? Belum lagi suku Bulan Yin yang tidak berarti, tapi bahkan jika tahta tulang segudang datang, aku tetap tidak akan peduli. Teruslah berdengung di depanku dan aku akan melemparkanmu ke Night Sea. Meskipun kelompok Peng Zhuang ingin menyampaikan atas kata-kata Li Qiye karena Pangeran Bulan Yin tidak memiliki rasa hormat, mereka tidak bisa menahan senyum masam ketika Li Qiye mengangkat singgasana tulang segudang. Mereka diam-diam berteriak dalam pikiran mereka, leluhur kecil. Seseorang boleh makan apa saja, tetapi seseorang tidak boleh berbicara sembarangan. Menyinggung tahta tulang segudang di perbatasan Nether. Belum lagi suku kecil seperti suku bayangan salju, bahkan kekuatan besar pun akan menjadi abu. Singgasana tulang segudang, sungguh keberadaan yang menakutkan. Satu sekte, 3 kaisar. Tak terkalahkan di perbatasan Nether bagian timur. Bersambung.